memperbanyak rezeki insyaallah. Baik, berikutnya sesi akan kita serahkan kepada Dr. Unang Wahidin. Saya izin menyampaikan profil beliau. Dr. Unang Wahidin ini memang mencintai pendidikan. Sejak kuliah S1-nya beliau sudah di pendidikan ya. Di IKIP Bandung waktu itu sebelum jadi UIN ya. UPI. Sebelum menjadi UPI, jurusan pendidikan luar sekolah. Kemudian tahun 2007 beliau lanjut di Ibnu Khaldun Bogor UIK di S2 Studi Pendidikan Islam. Kemudian lanjut S3 di kampus lamanya yaitu UPI. Udah jadi UPI sekarang ya. Jadi 2094 belum UPI, sekarang sudah menjadi UPI. S3 beliau di Studi Pendidikan Luar Sekolah. Jadi memang betul-betul mencintai pendidikan. Sebelum menjabat Ketua STAI Al-Hidayah Bogor, beliau memulai dari Kepala SDIT Al-Hidayah. Jadi di satu naungan yang sama ya. Tapi di SD, kemudian setelah selesai S2, beliau lanjut ke Kaprodi PAI, jurusan Tarbiyah di STAI Al-Hidayah. Kemudian 2015 beliau Kaprodi PAI, jurusan Tarbiyah juga, STAI Al-Hidayah. Dan 2019 hingga hari ini menjadi Ketua STAI Al-Hidayah Bogor. Gitu. Jadi asli Bandung ini ya, Ustaz. Seunang asli Bandung, tapi sudah menjadi warga Bogor sekarang. Alhamdulillah. Ini sama-sama Jawa Barat. Oke, beliau jabatannya sebagai lektor ya. Kemudian tulisannya ada banyak, ada Sinta, ada Google Scholar, nanti Bapak Ibu bisa Google ya. Keynote-nya Dr. Unang Wahidin. Baik. Ya, nanti berkenalan langsung dengan beliau. Tentunya ada banyak detail-detail yang belum disampaikan pada profil tadi, tapi saya menangkap Dr. Unang ini adalah dosen profesional yang sangat mencintai pendidikan. Terus jalurnya tekun di pendidikan. Oke, demikian. Mangga Dr. Unang untuk menyampaikan, untuk menginspirasi kami pagi ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara online di Zoom kita ini pada acara sharing ya berkaitan dengan pembelajaran. Halo, bisa didengar suara saya? Jelas, Dokter. Jelas, baik. Terima kasih. Jelas, Dokter. Jelas. Saya mohon maaf bila nanti ke depan ada putus-putus. Ini memang beberapa hari ini di wilayah Jawa, di Bogor Barat nih ya, di Dramaga ini kurang bagus ini sinyal. Ya, mohon maaf. Nanti mohon diingatkan. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Abdullah Wisno yang telah mempertemukan saya dengan Bapak dan Ibu sekalian, para dosen profesional ya. Saya sendiri tidak merasa menjadi dosen profesional begitu ya, karena profesional itu kan bukan sebuah ujung atau tujuan, tapi adalah merupakan sebuah proses kalau menurut saya. Artinya harus terus kita bagaimana terus belajar agar keprofesionalan kita itu langgeng gitu, ada terus melekat pada diri kita. Jadi jangan sampai kita merasa jadi dosen profesional, apalagi dengan ditandai sertifikat dosen profesional begitu kan dari negara sebagai pengakuan gitu kan. Tetapi adalah ditentukan dengan tentu jati diri kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita dalam satu bidang, misalkan salah satunya adalah di bidang pendidikan. Yang saya hormati juga Pak Andi Irawan sebagai pembawa acara juga moderator, alhamdulillah bisa bertemu bapak-bapak yang lain, Pak Agus Sarifudin, alhamdulillah se-home base. Beliau adalah senior saya dalam bidang pendidikan karena beliau juga adalah pembina dan pengawas sekolah di Jawa Barat ya. Juga ada bapak-bapak yang lain, ada Pak Edi yang biasa kami bertemu ya. Dan yang lainnya salam kenal Bapak dan Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tentu ini adalah bukan bermaksud untuk menggurui, tapi bagaimana kita sharing pengalaman dan juga saling bertukar pikiran ya di dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang dosen. Tentu apa yang akan saya sampaikan jauh dari kesempurnaan ya,
tetapi saya berusaha berdasarkan pengalaman sejak tahun 2002 ini tetap di SDI Al Hidayah sebagai dosen. Jadi artinya sudah sudah hampir 20 tahun ya lebih gitu ya. Jadi ada hal-hal nilai lah yang positif bagi saya mungkin yang bisa disaring kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, izin share screen ya Pak Ya, Andi. silakan kameranya boleh di-off-kan saja supaya sinyalnya lebih bagus, Pak Dokter. Baik, iya. Sudah nampak jelas? Sudah, jelas. Sudah. Baik, ya, bisa terbaca ya. Baik, Ya, Bapak mohon dan Ibu sekalian. di full Ya. screen, Oh, Pak Dokter, baik. Iya. di mode presentasi ya. Iya. Iya, sudah terlihat jelas ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Jadi pembahasan kita di pagi menjelang siang ini dari Pak Dr. Abdul Wisno, saya diminta untuk membahas tentang model-model pembelajaran di perguruan tinggi ya. Saya berusaha menyampaikan agar kita ada sharing pengalaman di sini ya. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma atau kerangka berpikir di dalam pendidikan ini ya. Yang awalnya adalah pengetahuan ini dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi tinggal dipindahkan atau ditransfer gitu ya. Jadi ditransfer dari orang dewasa kepada peserta didik atau dari dosen kepada mahasiswa. Nah, ini sekarang itu terjadi perubahan paradigma bahwa pengetahuan itu adalah hasil konstruksi ya. Hasil konstruksi atau bentukan atau hasil transformasi seseorang yang belajar. Nah, ini perubahan paradigmanya sehingga saat ini di dalam proses pembelajaran baik di sekolah dasar dan menengah juga di perguruan tinggi tentu harus ada perubahan. Karena dalam hal ini kalau kita lihat pengetahuan itu adalah hasil konstruksi atau bentukan, maka dalam hal ini peserta didik kita, dalam hal ini mahasiswa kita ini harus berusaha untuk mengkonstruksi atau membentuk ya pengetahuan tersebut, bukan hanya yang didapatkan atau ditransfer dari dosen kepada mahasiswa. Yang kedua adalah belajar. Belajar itu pada awalnya adalah menerima pengetahuan, sehingga dalam hal ini di dalam proses pembelajaran peserta didik dalam hal ini di perguruan tinggi adalah mahasiswa ini pasif ya, pasif dan reseptif. Jadi tidak merasa terlibat atau bahkan tidak dilibatkan di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang perubahan paradigmanya adalah bagaimana bahwa belajar ini adalah mencari dan mengkonstruksi atau membentuk ya pengetahuan aktif dan spesifik caranya. Nah, ini sebagai perubahan paradigma. Kalau kita lihat dari perubahan paradigma ini bahwa mahasiswa ini juga didorong ya mereka untuk membentuk pengetahuan tersebut bukan hanya menerima dari dosen dan juga adalah mahasiswa diaktifkan di dalam kegiatan pembentukan atau pencarian pengetahuan itu. Ini perubahan paradigmanya. Selanjutnya pergeseran di sini juga saya sampaikan jadi bukan lagi bagaimana dosen mengajar dengan baik atau teacher center ya, tapi juga bagaimana mahasiswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan atau student center learning ya dalam hal ini. Nah, ini mahasiswa dalam hal ini tentu juga harus didorong ya bagaimana mereka belajar karena di sini pusat ya belajarnya adalah pada siswa. Nah, tentang teacher center ini teaching transfer of knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa menjadi adalah belajar. Di mana di sini bagaimana metode ya dan juga adalah pengetahuan itu bisa dibentuk dari pengalaman, ide, gagasan, ya, atau penemuan. Sehingga dalam hal ini di dalam proses pembelajaran berarti mahasiswa diaktifkan di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat teacher center learning di mana pembelajaran berpusat pada dosen, maka mahasiswa ini pasif, hanya menerima. Ya, saya gambarkan dalam gambar kartun seperti itu, ya. Sehingga dalam hal ini mahasiswa ini pasif, ya. Sehingga mahasiswa pasif reseptif, tidak
membentuk tadi ya inquiry atau discovery, menemukan ilmu pengetahuan, tetapi sebatas apa yang diberikan oleh dosen seperti itu. Nah ini sekarang saat ini tidak seperti ini ya, sehingga di sini adalah proses seperti ini sering dikatakan dengan pengajaran. Jadi kalau pengajaran itu satu arah ya, dari sumber belajar dalam hal ini dosen kepada mahasiswa ya. Nah, saat ini istilah pengajaran ini sudah mulai ditinggalkan. Dalam istilah ini ya secara nomenklatur sebagaimana kata objek belajar atau objek didik. Saat ini sudah ditinggalkan, tapi siswa adalah subjek didik, gitu kan? Subjek yang belajar. Dosen adalah subjek yang mengajar. Nah, sehingga kedua-duanya ada kerjasama edukatif, sehingga disebut dengan pembelajaran. Jadi dalam hal ini ya istilah pengajaran ini sudah mulai ditinggal dan mulai digantikan dengan istilah pembelajaran. Karena kedua belah pihak antara dosen dengan mahasiswa dua-duanya adalah subjek. Ya. Nah, jangan lagi seperti apa yang saya sampaikan ya. Teacher centered learning. Pembelajaran hanya berpusat pada guru atau pada dosen. Ya. Sehingga dalam hal ini, kalau kita lihat pembelajaran yang berpusat pada guru, ya paradigma lama sekarang adalah berpindah kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau mahasiswa atau student centered learning. Ya. Kemudian kalau kita melihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, ya, di mana di sana ada lingkungan belajar, ya, ada sumber belajar. Sumber belajar ini tentu banyak, bisa dosen, bisa juga sumber belajar yang lain. Karena saat ini kita sebagai dosen hanya salah satu sumber belajar. Mengapa demikian? Karena selain dosen, ada banyak sekali sumber belajar yang lainnya. Buku ada sumber belajar, ya. Internet sumber belajar, pengalaman sumber belajar, masyarakat sumber belajar. Jadi dosen saat ini hanya merupakan salah satu sumber belajar. Maka sering ada yang mengatakan kalau dosen atau guru itu mengajar itu mentransfer ilmu pengetahuan, maka pada dasarnya dosen itu atau guru itu bisa dikalahkan oleh Om Google. Apapun yang dibutuhkan itu bisa dicari oleh dan ditanya kepada Om Google. Nah, sehingga dalam hal ini sumber belajar itu banyak. Tinggal masalahnya kita sebagai dosen bagaimana memberdayakan, menggunakan berbagai sumber belajar selain diri kita, begitu ya. Jadi sehingga di dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan sumber belajar yang lain. Apakah berupa media yang berfungsi sebagai sumber belajar, atau misalkan model, atau misalkan dosen tamu, atau misalkan alam raya atau lingkungan, itu banyak sekali sebagai sumber belajar. Atau masyarakat, sehingga di dalam pembahasan media pembelajaran yang berfungsi sebagai sumber belajar, begitu banyak hal yang bisa kita berdayakan untuk memperkaya proses pembelajaran kita. Ada pendidik jelas. Nah, kalau pendidik tentu Om Google tidak bisa melakukan. Karena pendidik ini kita sebagai pendidik ya di mana berperan dalam membentuk dan menanamkan karakter, kepribadian, adab, akhlak itu tidak bisa dilakukan oleh Om Google tapi oleh kita sendiri. Maka disinilah peran kita sebagai dosen, sebagai pendidik, ya ini bisa diperbesar, ya karena tadi di dalam proses pembelajaran ada sumber belajar yang lain seperti itu. Kemudian ada peserta didik, mahasiswa atau siswa ini ya sebagai peserta didik kita. Kemudian juga ya terlibat kerjasama di dalam kegiatan edukatif yang namanya pembelajaran. Nah tadi yang saya katakan bukan lagi pengajaran tapi pembelajaran sehingga seluruh mahasiswa dan dosen terlibat di dalam proses pembelajaran. Kedua-duanya adalah subjek. Mahasiswa adalah subjek yang belajar dan dosen adalah subjek yang mengajar. Sehingga menjadi proses pembelajaran atau kegiatan edukatif. Nah, di sini tentu harus ada interaksi dari berbagai pihak tadi, ya. Interaksi itu kan artinya
tidak membiarkan mahasiswa sehingga menjadi pasif, tidak melibatkan. Yang namanya interaksi itu kan saling pengaruh mempengaruhi antara satu pihak dengan pihak yang lain, misalkan. Ada interaksi dalam proses pembelajaran. Nah, ini sebagai pembuka bahwa di dalam kegiatan proses belajar mengajar di sini paradigmanya telah beralih atau bergeser ya dalam kegiatan proses pembelajaran kita. Mohon maaf, masih bisa terdengar suara saya? Jelas, Dokter. Jelas ya, baik. Terima kasih. Nah, Dokter, sesuai dengan apa lanjut. yang diminta oleh panitia, di sini kita melihat ada beberapa nomenklatur atau istilah di dalam kegiatan pembelajaran, ya. Ada di sana model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran. Nah, ini seringkali kita bingung membedakannya. Apakah sama? Tidak. Dan bagaimana batas-batasnya seperti itu, ya. Baik, akan saya sampaikan secara sekilas ya satuan per satuan ini. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, ya. Nah, pendekatan pembelajaran ini diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita sebagai dosen terhadap proses pembelajaran, ya, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum dalam mewadahi, menginspirasi dan menguatkan, ya, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, ini pendekatan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat secara teori, pendekatan pembelajaran itu ada dua, tadi sudah saya singgung di awal, yaitu adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, ya, atau student center approach, dan juga adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada dosen atau pada guru. Nah, ini adalah pendekatan pembelajaran. Kemudian ini diturunkan kepada strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Dalam pengertian sempit, strategi pembelajaran ini adalah merupakan metode, ya, metode pembelajaran secara sempit, ya. Strategi pembelajaran itu diartikan secara sempit adalah sama dengan metode, ya, di dalam pembelajaran, ya, yaitu cara-cara dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini kaitan dengan metode nanti kita bahas. Jadi strategi ini secara sempit ini adalah sering diartikan sebagai metode pembelajaran. Tetapi kalau secara luas pengertiannya, maka strategi pembelajaran ini adalah harus mencakup spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yaitu profil perilaku dan pribadi peserta didik yang harus dicapai, ya. Maka cakupan di dalam strategi itu ada spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam penyusunan RPS itu ada jelas, ya, tujuan pembelajaran itu untuk apa, mencakup ranah apa, begitu kan, seperti itu. Yang kedua, strategi pembelajaran diartikan secara luas adalah mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Jadi pendekatannya apalah, yang berpusat kepada siswa pembelajarannya atau berpusat pada dosen, ya, dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengertian strategi pembelajaran ini harus mencakup mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, ya, langkah-langkah pembelajaran mulai dari tahap pendahuluan, ya. Jadi kita kan sudah biasa kalau mau menyampaikan proses pembelajaran itu, kita melangsungkan proses pembelajaran, ada tahapan-tahapannya, ada tahapan pendahuluan, ya. Dosen masuk kelas itu harus seperti apa, gitu kan? Sebagai dosen Muslim, mengucapkan assalamualaikum, menyapa mahasiswa apa kabar, ya. Kemudian melihat apakah situasi dan kondisi di kelas kondusif tidak untuk dilangsungkan proses pembelajaran, masalah tempat duduknya rapi atau tidak, ada sampah atau tidak, gitu kan? Ini adalah kaitan dengan langkah-langkahnya, ya.
kemudian mengabsen, biasanya kan mendata kehadiran mahasiswa, ya. Kita sebagai dosen yang beragama Islam tentu memulai proses pembelajaran itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga ada memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ini dosen muslim lah, seperti itu, ya. Jadi kita sebagai dosen ujuk-ujuk masuk ke kelas tidak usah langsung begitu terburu-buru menjelaskan materi. Nah, ini adalah sering disebut dengan adalah apersepsi lah, kalau istilah di proses pembelajaran itu apersepsi, ya. Jadi bagaimana mengkondisikan pemikiran, fokus, perhatian, motivasi mahasiswa kita kepada proses pembelajaran yang akan kita langsungkan. Mungkin secara mental bahwa proses pembelajaran itu kan bukan hanya melibatkan fisik dari mahasiswa. Secara fisik, kita sebagai dosen melihat ada di depan kita itu mahasiswa, ada si A, ada si B, ada si C. Tetapi pembelajaran bukan hanya menghadirkan mahasiswa di kelas kita secara fisik, tapi juga harus menghadirkan mahasiswa secara mental. Bisa jadi secara fisik mahasiswa kita itu hadir, ada di depan kita dan terlihat oleh kita, tapi secara mental mahasiswa kita itu tidak hadir di kelas, gitu kan? Fisiknya ada, sedang duduk, tapi mentalnya dia masih memikirkan tempat tidurnya, masih berpikir tentang tadi di jalan, masih berpikir tentang apa rencana hari ini dan lain sebagainya. Nah, maka dalam hal ini adalah langkah-langkah pembelajaran pada tahap pendahuluan ini sangat menentukan, ya, proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Maka hadirkanlah mahasiswa kita baik secara fisik maupun secara mental hadir di kelas, ya. Itulah. Nah, kemudian misalkan tahap kedua adalah tahap inti, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu, materinya, ya. Kemudian kita sampaikan materinya tentu di dalamnya menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, komunikasi pembelajaran yang yang komunikatif dan saling memahami, seperti itu, ya. Kemudian juga sumber-sumber belajar yang lain pun kita gunakan pada tahap inti tersebut. Kemudian tahap penutup, ya. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini, ya, ada kesimpulan mahasiswa yang menyimpulkan, diperkuat dengan kesimpulan dari dosen, memberikan waktu untuk pertanyaan bila ada yang belum dipahami, menyampaikan materi pokok bahasan yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang, kemudian ditutup acara perkuliahan itu dengan doa akhir majelis karena kita sebagai dosen muslim kemudian mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. Nah, itu adalah pengertian strategi pembelajaran secara luas, yaitu mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur atau metode dan teknik pembelajaran. Baik, selanjutnya kita ke metode pembelajaran sebagai turunan dari strategi pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun atau kita sering dengan istilah RPS, ya, atau mungkin masih ada yang menggunakan SAP. Tapi regulasi terbaru itu kan sudah harus RPS, rencana pembelajaran semester, ya. Baik dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kaitan dengan metode pembelajaran ini tadi sudah banyak disinggung juga oleh Pak Dr. Misno, ya. Begitu banyak metode pembelajaran yang bisa kita gunakan, gitu kan? Dan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga dengan demikian, di dalam proses pembelajaran, sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran. Maka di dalam proses pembelajaran harus ada variasi penggunaan metode pembelajaran. Dengan harapan, kekurangan dari satu metode pembelajaran bisa ditutupi atau dipenuhi oleh penggunaan metode pembelajaran yang lain. Begitu, ya. Nah, sehingga di sini metode pembelajaran begitu banyak dan masing-masing metode pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan. Saya berikan contoh, misalkan seringkali kita dosen menggunakan metode pembelajaran serama. Metode pembelajaran serama itu ada kelebihan, ada kekurangan.
Kekurangannya, misalkan dari diri dosen, itu adalah capek. Pasti lelah, capek ya. Bayangkan kalau 2 SKS saja 100 menit, dosen berbicara terus begitu kan, capek kan, lelah gitu kan. Kekurangan dari sisi mahasiswa dengan menggunakan metode ceramah ini pada dosen, tentu mahasiswa jadi apa? Bete, bosan, ngantuk gitu kan. Nah, ini kan tidak efektif begitu ya. Memang kelebihannya ada dalam metode pembelajaran ceramah. Berapapun jumlah mahasiswa di kelas, kita dengan menyampaikan materi melalui metode ceramah, maka materi kita akan sampai kepada seluruh mahasiswa begitu kan. Kelebihannya itu memang ya. Tetapi kelemahannya juga tadi ada. Maka dalam hal ini, dalam proses pembelajaran, dalam menggunakan metode pembelajaran, sebaiknya menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi. Lebih dari satu metode pembelajaran yang kita gunakan, agar kekurangan dari satu metode pembelajaran bisa terpenuhi dari penggunaan metode pembelajaran yang lain. Begitu kan? Nah, itu. Kemudian selanjutnya diturunkan lagi kepada teknik dan taktik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini ya, ini kalau kita lihat adalah kaitan dengan gaya pembelajaran. Ya. Nah, ini kita artikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Ya. Contohnya misalkan begini, metode ceramah. Kita gunakan teknik pembelajaran ya. Misalkan kita menggunakan metode ceramah di dalam sebuah kelas yang relatif ya membutuhkan teknik sendiri. Misalkan teknisnya adalah penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas, tentu kita akan berbeda dengan metode ceramah pada kelas yang memang siswanya itu adalah aktif ya. Ada metode ceramah pada siswa yang jumlahnya relatif sedikit, itu berbeda penggunaan metode pembelajaran ceramah pada mahasiswa yang jumlahnya lebih banyak. Ada siswa yang aktif, ada siswa yang pasif. Nah, maka dalam hal ini kita harus menggunakan teknik dalam menggunakan metode ceramah itu. Ya, bagaimana teknik pada siswa yang memang pasif, gitu, pada mahasiswa yang pasif, dan bagaimana tekniknya menggunakan metode ceramah pada mahasiswa yang aktif seperti itu. Nah, ini teknik ini sangat sangat teknis sekali ya, sehingga dalam hal ini kita harus melihat apakah mahasiswa ini aktif atau mahasiswa ini justru pasif, begitu kan? Nah, ini jadi teknik ini merupakan turunan dari penggunaan metode pembelajaran. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik adalah taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran ini kita artikan juga adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode dan teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Setiap diri kita sebagai dosen memiliki taktik pembelajaran yang berbeda. Misal begini ya, ada dosen menggunakan metode ceramah, ya, dia memiliki sense of humor yang tinggi, ya, ceramah tapi dia padukan, diselingi dengan humor, sehingga ceramah itu terdengarnya justru mengasihkan bagi mahasiswa karena diselingi dengan humor misalnya. Tapi kan tidak semua dosen memiliki kemampuan itu. Di sisi lain, ada dosen menggunakan metode ceramah tapi dia melibatkan media pembelajaran yang lain, begitu kan? Jadi ini kan kemampuan yang berbeda-beda pada setiap diri dosen. Nah, ini adalah taktik pembelajaran. Nah, maka kalau kita lihat, jadi di mana itu model pembelajaran? Apabila tadi pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai dan menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi dalam hal ini, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh dosen. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai atau frame ya dari penggunaan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran. Jadi
model pembelajaran ini adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, jadi karena saya diminta untuk membahas model-model pembelajaran, maka seperti ini ya sampainya. Sehingga kalau kita lihat model pembelajaran ini mencakup di dalamnya pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran. Ya, seperti itu. Nah, baik kita lanjut dari hal ini. Nah, bagaimana tentang ciri-ciri model pembelajaran ini? Ya, bisa kita lihat bahwa ciri-ciri model pembelajaran pertama berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar para ahli tertentu. Jadi kita akan menggunakan model pembelajaran yang mana seperti itu ya menurut ahli, karena juga banyak model pembelajaran yang ada itu ya. Nah, ini pun harus kita kuasai model pembelajaran yang mana begitu kan. Mempunyai tujuan pendidikan tertentu gitu kan. Secara teori memang penggunaan model pembelajaran ini tentu adalah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ya. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar ya, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran dan membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilih. Nah, sehingga kita ketika kita diamanai membahas sebuah mata kuliah ya, maka di sana kita kan sudah mendesain, harus segera mendesain pembelajaran ya yang disebut dengan RPS, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu semester kan seperti itu. Kemudian kita memilih model pembelajaran mana yang akan dipilih, pendekatannya ya, metode strateginya, metode dan lain sebagainya, serta juga referensi-referensi yang akan kita gunakan. Ini adalah ciri-ciri dari model pembelajaran. Selanjutnya adalah dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai itu kan akan menentukan model pembelajaran mana yang akan digunakan. Ya. Kemudian pertimbangan yang berhubungan dengan materi pembelajaran, materinya. Ya. Mana yang kira-kira materi ini efektif bisa digunakan dengan salah satu dari model pembelajaran. Pertimbangan dari sudut mahasiswa dilihat, mahasiswanya mungkin dari sisi semesternya, semester berapa, ya kan semakin tinggi semester dari mahasiswa, tentu kemampuannya semakin meningkat seperti itu, ya. Atau juga pertimbangan lain yang bersifat teknis, misalkan di dalam ruangan kelas itu kaitan media pembelajarannya bagaimana, kemudian tempat duduknya seperti apa, itu kan teknis ya. Kemudian juga kaitan dengan jumlah mahasiswanya, kemudian juga usia mahasiswanya, ya itu adalah pertimbangan-pertimbangan lain yang bersifat non teknis ya. Atau juga misalkan waktunya dan lain sebagainya. Nah, saya diminta oleh Dr. Misno untuk membahas ya 5 model pembelajaran. Ya, 5 model pembelajaran ini saya beracuan kepada Marcel Weil ya, yang menyusun tentang 4 model pembelajaran ini. Yang pertama, model pembelajaran interaksi sosial ya. Ini didasari oleh teori belajar Gestalt yang menitikberatkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat ya. Jadi dalam hal ini strategi yang bisa digunakannya kerja kelompok, pertemuan kelas, pemecahan masalah sosial, bermain peran, simulasi sosial. Ada juga adalah model pemrosesan informasi ya, ini didasari oleh teori kognitif Piaget ya. Kemudian juga dikembangkan oleh Gagne dengan asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Nah, ini berorientasi pada kemampuan mahasiswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Fase proses pembelajarannya ada motivasi. Jadi mahasiswa kita itu dimotivasi bahwa mahasiswa datang ke kelas kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Pada dasarnya mereka sudah memiliki motivasi, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada diri mahasiswa tersebut.
Nah, tetapi motivasi ini adalah bisa turun dan naik seperti itu. Maka harus kita modifikasi adanya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini ya, ini bisa memperkuat motivasi intrinsik pada diri mahasiswa dan juga bisa mengkondisikan motivasi intrinsik mahasiswa. Nah, motivasi ekstrinsik itu dari mana? Dari kita sebagai dosen. Baik memberikan motivasi berupa kalimat, bisa memberikan pujian, ya, bisa memberikan dorongan, menumbuhkan minat untuk belajar dengan kita, itu misalkan eksternal, ekstrinsik dari diri dosen. Ada juga motivasi ekstrinsik selain dari dosen, ya, misalkan lingkungan kelas, ruangan, ya, ruangan kelas. Misalkan apa, suhunya, ya, enak, jadi sejuk, misalkan tidak panas, begitu kan? Pencahayaan tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, begitu kan? Ini kan menumbuhkan motivasi ekstrinsik. Kan? Kemudian di dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi yang komunikatif, ya, antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen. Seperti ini kan jadi motivasi. Bisa jadi motivasi intrinsik turun, tapi diperkuat oleh motivasi ekstrinsik. Tadi ya, bisa dari dosen, bisa dari lingkungan kelas, seperti itu ya. Kemudian fase pemrosesan pembelajaran yang selanjutnya adalah pemahaman, ya. Jadi mahasiswa memahami materi pembelajaran yang kita bahas, ya. Di mana di sini adalah melalui perhatian, ya. Jadi mahasiswa ini harus kita jaga perhatian dia. Bisa jadi pada awal pembelajaran perhatian itu sangat tinggi, ya, kepada materi kita, ya, kepada materi kita. Tapi seiring dengan waktu berjalan, ya, justru bisa menurun perhatiannya. Kenapa? Karena ada gangguan-gangguan yang merusak perhatian itu. Baik yang muncul dari dosen atau dari lingkungannya, di mana proses belajar berlangsung. Dari dosen misalkan, ya, suaranya terlalu kecil, ya, suaranya terlalu cepat, terlalu lambat, terlalu keras, itu pun perhatiannya akan mengurangi perhatian mahasiswa. Atau juga perhatian dari lingkungan kelas, berisik, ribut, gitu kan? Atau gangguan-gangguan yang merusak perhatian yang berasal dari luar kelas, gitu kan? Kita sedang mengajar, ya, pembelajaran berlangsung, tetangga sebelah sedang hajatan, musik dangdut. Nah, ini kan perhatian akan terganggu, begitu kan? Ya. Atau misalkan karena kampusnya dekat TPA, tempat pembuangan sampah di akhir, bau sampah, misalnya, ya. Atau kampusnya di pinggir jalan, begitu banyak suara yang mengganggu, suara klakson, tukang es, tukang cendol, lain sebagainya. Ini perhatian mahasiswa akan terganggu. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai dosen harus menjaga perhatian mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Maka tadi, ya, metode pembelajarannya bervariasi, salah satunya, ya. Pemerolehan, proses penyimpanan informasi dalam memori. Jadi mahasiswa kita bisa menyimpan informasi, ilmu, pengetahuan yang dibahas tersebut, baik yang disampaikan oleh dosen sebagai salah satu sumber belajar atau dari sumber belajar yang lain, ya. Penahanan, yaitu proses mengingat jangka panjang, gitu kan? Jadi materi itu, ilmu pengetahuan itu disimpan dalam memori mahasiswa, tersimpan dan mampu diingat dalam jangka waktu panjang. Kadang sering ada yang mengatakan bahwa pembelajaran itu sistem banking. Sistem banking itu begini, ya, sistem bank gitu. Banking system. Kita kalau kita menabung ke bank, tabungan pertama kita ingat 1 juta. Kemudian kita menyetor lagi tabungan yang kedua 500.000. Kemudian kita menyetor lagi di lain waktu 5 juta. Kita menyetor lagi di waktu yang lain 2.500.000. Maka kita yang akan kita ingat adalah setoran kita yang terakhir, begitu kan? Setoran kita yang pertama pasti lupa. Setoran kita yang kedua pasti lupa, begitu. Begitupun di dalam proses pembelajaran. Mahasiswa kita ya hanya biasanya mengingat materi pembelajaran yang di akhir. Misal begini, dalam satu
sesi kuliah itu satu hari misalkan ada 3 mata kuliah. Ya. Ketika mata kuliah pertama dia menguasai, mengingat itu materi, gitu kan. Kemudian beralih ke mata kuliah kedua, maka materi kuliah yang pertama tadi itu sudah mulai tidak diingat, gitu kan. Kemudian materi mata kuliah ketiga, maka yang paling diingat itu oleh mahasiswa, oleh kita, gitu kan, adalah materi yang akhir tadi. Maka ini sering terjadi adalah di mana terjadi sistem pengingatan sistem banking system seperti itu. Nah, bagaimana agar ya materi pembelajaran kita itu bisa diingat dalam jangka panjang oleh mahasiswa tentang materi-materi mata kuliah tersebut. Itu tentu dengan bisa menggunakan, mensiasatinya adalah menggunakan variasi media pembelajaran. Kalau variasi media pembelajaran itu ya baik yang bersifat visual, audio atau audio visual atau proyeksi atau juga dipadukan dengan metode pembelajaran ya sampai kepada simulasi atau model demonstrasi, itu adalah berbagai hal yang bisa kita lakukan agar materi mata kuliah kita itu bisa diingat oleh mahasiswa dalam jangka panjang. Ya, kita lanjutkan. Ingatan kembali. Dan dalam hal ini mahasiswa dituntut mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Misalkan tadi ya ada ada kuis, ada UTS, ada UAS, atau kita dalam komunikasi pembelajaran mengevaluasi materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, itu kan mahasiswa berusaha mengingat kembali materi itu dengan adanya respon. Pertanyaan kita dari dosen adalah berupa sebuah rangsangan atau stimulus. Maka mahasiswa memberikan respon atau jawaban. Nah, ini mahasiswa ada proses mengeluarkan kembali informasi, ilmu pengetahuan yang sudah disimpan itu. Generalisasi menggunakan hasil pembelajaran untuk kepentingan tertentu. Artinya bersifat aplikatif, ya bisa digunakan dalam kehidupan mahasiswa. Perlakuan, ya perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran. Nah, perubahan perilaku ini bukan hanya dalam arti sempit tingkah lakunya, tapi bagaimana pada ranah sikap spiritualnya, sikap sosialnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Bukan hanya pada kognitif, afektif, psikomotorik, ya. Karena pada kognitif itu pengetahuan, afektif, perasaan dan sebagainya dan psikomotorik. Tapi dalam hal kita terutama di seorang muslim, ini hasil pembelajaran itu harus mencakup adalah kepada kompetensi inti sikap spiritual. Setelah berlangsung proses pembelajaran, harusnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin naik, semakin tinggi. Sikap sosialnya kepada sesama mahasiswa atau juga kepada masyarakat secara luas, pengetahuannya bertambah gitu kan, semakin paham, semakin luas, semakin banyak, dan keterampilannya artinya mampu melakukannya, ya, mempraktekannya. Kemudian umpan balik, ya, ini mahasiswa memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Ya tadi misalkan feedbacknya apa, ya, salah satunya adalah hasil belajar, misalkan dari apa yang sudah dia dapatkan. Feedback kita memberikan nilai, misalnya seperti itu, lulus atau tidak lulus, ini kan umpan balik. Kemudian yang terakhir mencakup strategi pembelajaran. Ada mengajar induktif, ya, dan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk teori, ya. Kemudian juga ada latihan atau inquiry, ya, yaitu mencari dan menemukan informasi yang diperlukan, inquiry keilmuan untuk mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu dan mendapatkan pengalaman dalam disiplin ilmu yang lain, dan pembentukan konsep untuk mengembangkan kemampuan berpikir induktif, mengembangkan konsep dan kemampuan analisis. Kemudian karena saya diminta 5, ini yang keempat, ya, model pembelajaran personal. Ini bertitik tolak dari teori humanistik, ya, di mana berorientasi terhadap pengembangan individu. Perhatian utamanya pada emosional mahasiswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Dosen harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar mahasiswa merasa bebas dalam mengembangkan dirinya, baik emosional maupun intelektual. Dosen berperan sebagai motivator dalam model personal ini, ya, meliputi strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan, pembelajaran non direktif, ya, untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi. Jadi non direktif itu
bagaimana mahasiswa mengerjakan dan dosen senang gitu kan. Jadi tidak seperti itu ya. Mahasiswa mengerjakan tugas sesuatu dan dosen merasa senang gitu kan dengan pengerjaan itu. Tidak seperti itu ya. Non direktif. Kemudian latihan kesadaran meningkatkan kemampuan interpersonal dan kepedulian mahasiswa, sintetik untuk mengembangkan kreativitas pribadi mahasiswa dan memecahkan masalah secara kreatif, kemudian sistem konseptual untuk meningkatkan kompleksitas dasar pribadi mahasiswa yang luas ya. Kemudian model modifikasi tingkah laku, ya ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik ya, yang bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk menurunkan tugas-tugas belajar, menekankan pada hasil perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Ya, nah ini fase-fase modifikasi tingkah lakunya ada fase mesin pembelajaran. Jadi ini berbasis media pembelajaran berbasis komputer misalkan. Ya. Jadi komputer di sini bisa digunakan sebagai alat bantu belajar. Nah, komputer adalah salah satu jenis media pembelajaran. Karena di dalam pola-pola pembelajaran yang melibatkan media pembelajaran itu ada 4 pola. Ya. Ada pola kurikulum disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa. Ini pola yang pertama. Pola yang kedua ada kurikulum disampaikan oleh dosen dengan menggunakan perantara, ya itu alat bantu mengajar dosen disampaikan kepada mahasiswa. Ada pola yang ketiga adalah kurikulum di mana dosen bekerja sama dengan sumber belajar yang lain. Misalkan media pembelajaran yang berfungsi sebagai sumber belajar yang lain selain dosen. Bekerja sama dan kurikulum itu sampai kepada mahasiswa. Dan ada pola yang keempat di mana pembelajaran menggunakan media pembelajaran adalah kurikulum disampaikan kepada mahasiswa dengan sumber belajar satu-satunya adalah media pembelajaran yang berfungsi sebagai sumber belajar. Jadi sering kita pahami kan bahwa kalau tidak ada dosen, sebenarnya mahasiswa masih bisa belajar, yaitu dengan sumber belajar yang lain. Apakah perpustakaan, buku, komputer, internet, laboratorium, itu kan sumber belajar. Tapi tidak mungkin terjadi proses pembelajaran kalau tidak ada mahasiswa. Tidak mungkin dosen menyampaikan materi di ruangan kosong tanpa mahasiswa. Jadi kalau tidak ada dosen, sebenarnya mahasiswa masih bisa belajar dengan menggunakan sumber belajar yang lain. Tapi kalau tidak ada mahasiswa, tentu pembelajaran tidak akan berlangsung. Dan saya rasa tidak mungkin kita sebagai dosen berbicara sendirian di kelas, begitu kan? Rasanya ada sesuatu yang tidak normal seperti itu ya. Jadi mahasiswa adalah substansi apakah pembelajaran itu bisa berlangsung atau tidak. Ya. Keberadaan mahasiswa itu bisa menentukan proses pembelajaran bisa berlangsung atau tidak. Selanjutnya penggunaan media, maka dalam model ini ya banyak menggunakan media ya pembelajaran yang berprogram, ya, paket misalkan ada hadiah dan hukuman, nah, kemudian kegiatan dalam proses pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk lebih giat belajar lagi dan lain sebagainya. Kemudian model yang terakhir karena diminta 5 model setidaknya oleh Pak Dr. Wisnu begitu ya. Masih terdengar ya Pak Dokter suara saya? Ya, jelas, clear. Jelas. Nah, model pakem ini ya ini berasal dari pembelajaran yang harus berpusat pada peserta didik atau student centered learning dan pembelajaran yang harus menyenangkan, learning is fun ya. Jadi ini dasarnya ini ya model pembelajaran pakem ya. Penerjemahan dari 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO. Pakem ini ada learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Ya, ini adalah model pakem dan ini banyak digunakan oleh kita ya seperti itu. Kemudian model pembelajaran pakem ini adalah pembelajaran partisipatif, di mana di sini pembelajaran melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran secara optimal. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa di dalam pembelajaran itu jangan didominasi oleh kita sebagai dosen. Capek, pasti capek. Maka libatkanlah semaksimal mungkin ya aktivitas mahasiswa kita seperti itu. Jadi ada partisipasi dari mahasiswa di dalam proses pembelajaran.
ya. Kemudian pembelajaran aktif. Nah, ini pembelajaran yang banyak melibatkan aktivitas mahasiswa dalam mengakses berbagai informasi di kelas sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Jadi mahasiswa diaktifkan di dalam proses pembelajaran, ya. Tentu dalam pembahasan materi pembelajaran. Nah, ini di dalamnya tentu pembelajaran aktif mahasiswa ini tentu menggunakan metode pembelajaran, ya, yang memang mengaktifkan mahasiswa, ya. Pembelajaran kreatif, proses pembelajaran yang mengharuskan dosen untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Ya. Pembelajaran efektif, pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa dalam membentuk kompetensinya serta mengantarkan mahasiswa ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Terakhir, ya, pembelajaran yang menyenangkan. Ini pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi. Kohesi itu kan kalau di ilmu kimia saya rasa ya, yang sedikitlah saya tahu kohesi gitu. Jadi ada tarik menarik gitu, bersatu antara dosen dengan mahasiswa di dalam kegiatan pembelajaran. Bukan ada hesi lawannya, menjauh gitu kan, menjauh berpisah dosen dengan mahasiswa rasanya jauh begitu kan. Jadi harus ada kohesi, keterikatan, kesamaan gitu kan, kesamaan persepsi, kesamaan kebutuhan, kesamaan tujuan gitu ya. Nah, sehingga ini terjadi antara dosen dengan mahasiswa tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan gitu. Jadi suasana pembelajaran di kelas tidak ada rasa keterpaksaan atau ketertekanan begitu ya oleh dosen. Ada istilah dosen killer gitu kan. Nah, ini hati-hati kalau disematkan kepada diri kita dosen killer, hati-hati gitu. Jadi ini tentu proses ya, tentu proses bagaimana proses pembelajaran itu bisa efektif, efisien, bisa mencapai tujuan pembelajaran ya. Kita menggunakan berbagai model pembelajaran, metode, strategi, taktik dan teknik. Ini adalah sebuah proses bagi kita. Maka sering saya katakan guru atau dosen itu sebagaimana pilot gitu kan. Kalau pilot itu pilot awal, itu pasti dia akan ditugaskan menerbangkan pesawat kecil gitu kan. Mungkin antar kota, antar provinsi begitu kan. Ya pesawatnya kecil, muatannya juga sedikit, mungkin antar daerah, Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya gitu kan. Tapi semakin banyak jam terbangnya, maka kemampuan dia, pengetahuan, keterampilan di dalam melangsungkan proses pembelajaran itu semakin profesional, ya. Jam terbangnya tinggi, jam mengajarnya tinggi, begitu kan. Kayak Pak Ustadz Abdurrahman Misni itu yang saya tahu di SDIA itu kan dari tahun 2004 ya, 2007. 2007. 2007, artinya kan sudah berapa tahun, artinya profesional gitu. Berdasarkan pengalaman begitu kan, jam terbangnya tinggi lah gitu. Apalagi beliau sekarang jadi direktur di Pascasarjana, jam terbangnya lebih dari saya begitu. Karena kan peserta didiknya berbeda, mahasiswanya berbeda tingkatannya seperti itu. Atau bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu yang lain, gitu kan. Maka bagi bapak dan ibu yang baru menjadi dosen, jalani saja begitu, jalani saja. Nanti juga jam terbang ibu semakin banyak, jam terbang bapak semakin banyak di dalam proses pembelajaran dan segala sesuatunya akan terkuasai dan terpahami. Tinggal terus dipertahankan dan dikembangkan. Maka kegiatan seperti ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan, sharing pengalaman untuk memperkuat, menambah kekurangan, menambal bolong-bolong kemampuan kita yang dikatakan sebagai dosen profesional. Karena acuannya kepada sertifikat sebagai dosen profesional, sertifikasi dosen gitu kan dari negara. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab yang besar bagi kita yang mendapatkan sertifikat dosen. Bahkan teman-teman yang belum mendapatkan sertifikat kan berburu-buru gitu kan, kapan saya dapat sertifikat gitu kan. Nah, ini padahal begitu mudah menjadi dosen dikatakan bersertifikat, dosen profesional, pengakuan dari negara, sebenarnya bukan berarti tinggal melempem, tinggal tenang. Justru harus mempertahankan dan meningkatkan kemampuan itu. Mengapa? Karena ada pertanggungjawaban di dalamnya, begitu ya. Mentang-mentang sudah dapat sertifikat, sudah dapat tunjangan kesejahteraan, tenang gitu. Tidak, harus kita terus tingkatkan kemampuan kita di dalam mengantarkan mahasiswa-mahasiswa kita mencapai tujuan, ya.
tujuan mereka secara individu, tujuan masyarakat, dan tujuan negara kita untuk lebih baik di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya yakin banyak kekurangannya, saya mohon maaf ya. Maka kita dalam acara ini kita saling memberikan bertukar pikiran lah ya. Karena walaupun saya dikatakan tadi sebagai dosen profesional, tapi belum tentu saya profesional gitu kan. Baru dalam ranah pengakuan negara dengan sertifikat. Tapi menurut saya bahwa keprofesionalan itu bukan menjadi sebuah tujuan, tapi adalah proses yang harus terus-menerus kita lakukan ya, karena keprofesionalan itu di dalamnya ada tanggung jawab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya yakin banyak kekurangannya ya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pak Andi Irawan sebagai moderator. Mangga. Baik, luar biasa sekali paparan dari Dr. Unang Wahidin. Kita diajak mulai dari teori-teori pembelajaran, juga praktek-praktek beliau sendiri. Yang paling saya ingat adalah yang di awal tadi, bahwa dosen profesional tidak hanya title, tapi dia adalah satu proses yang tidak berhenti. Jadi memiliki NIDN, punya Cerdos itu satu hal, tapi terus menjadi atau terus improve diri, sehingga menjadi dosen tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, itu dia tuh pesan utama beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, hormati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Feel free, silahkan tafadhol untuk menyampaikan pertanyaan, sharing pengalaman juga boleh. Disilahkan. Oke, Pak Ahmad menyampaikan terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad. Mangga Bapak Ibu sekalian. Ya, Mas Sambil Bagus. menunggu mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh via chat juga boleh. Mungkin Dr. Misno berkenan untuk memberikan feedback atau pengalaman ya menjadi guru profesional atau dosen profesional. Enggak, kebalikannya justru Mas itu. Jadi mungkin untuk awal saja nih, biar nanti Pak Agus juga udah siap. Tapi sedikit saja nih, justru saya kebalikannya nih. Kebetulan ini untuk menyampaikan saja bahwa Mas Andi Irawan ini kan 3 tahun ya di New Zealand ya. Artinya justru saya pengen nanya gantian ini. Mungkin bisa dijelaskan ketika 3 tahun di New Zealand itu, di Selandia Baru itu sebenarnya seperti apa sih model pembelajaran di sana itu? Ya mungkin dalam 2-3 menit sebelum nanti kita kasih ke yang lain. Nanti saya juga ada pertanyaan ke Pak Dr. Unang tentu saja. Saya akan bisa cerita sedikit kayak gimana sih model belajar kuliah di New Zealand itu? Mas Andi nih, gimana sebenarnya? Silahkan sebagai mahasiswa nih. Bedanya dengan di Luar biasa Indonesia. Ustaz Misno. Saya Kuliah di 3 diminta kampus. sharing gantian ini. Biasa gantian. Silakan Baik. Mas Andi. Mohon izin mungkin share ini saya pengalaman langsung 2007 hingga 2010 ya. Jadi zaman itu belum ada WA, komunikasi via email ya. 2 atau 3 poin yang ingin saya sampaikan begini, Ustaz Misno. Yang pertama adalah support system. Jadi kampus ini memiliki e-learning yang di tahun itu saja di 2007 hingga 2010 sudah cukup mumpuni. Artinya pembelajaran online, ada arsip rekaman, ada kuis-kuis online itu jauh sebelum hype yang sekarang ini Google Form dan kawan-kawan itu sudah ada. Jadi secara kampus memang menyediakan fasilitas yang cukup memadai lah ya di masa itu untuk mendukung pembelajaran. Nah, artinya kalau hari ini dengan berbagai open source dan sebagiannya free, sebagian berbayar tapi murah, memang itu kita perlu dorong kampus untuk memiliki support sistemnya. Yang kedua adalah dosennya memang menyediakan waktu khusus. Jadi ada waktu untuk konsultasi ya. Office hours-nya itu jelas. Konsultasi jam segini sampai segini itu silakan temui saya di ruangan ini begitu. Dan remote diserahkan pada mahasiswa. Nah, itu yang menjadi pembeda juga. Jadi kalau di kita mungkin dosen yang harus masih mendorong mahasiswa ya. Kalau di sana terserah Anda, ini remote-nya, ini waktu diskusi dengan saya silakan dimanfaatkan. Media pembelajaran ada, buku-buku ada di sini. Nah, kemudian secara umum sih dosennya kalau dilihat dari pendidikan oke, kemudian pengalaman juga oke. Tapi yang barangkali menjadi kelebihan dosen-dosen kita adalah go beyond, yang itu yang tidak kita temukan. Jadi
terkait dengan remote tadi tuh. Kalau di sana remote-nya misalnya pada mahasiswa. Betul-betul ya up to you. Anda mau lulus boleh, mau enggak boleh, mau apapun boleh begitu. Karena remote-nya lewat di kita, dosen kita masih memberikan itu tuh, mendorong mahasiswinya untuk apa namanya ya, inisiatif lah intinya ya. Dosen lebih dekat dengan mahasiswa. Saya dulu merasakan kedekatan dosen di Indonesia ini jauh lebih tinggi daripada di sana. Lebih kurang itu sih Ustadz. Kalau dari Oke. segi personalnya ya memang cukup berkualitas, berkualifikasi, kemudian tim teaching menjadi biasa. Jadi satu mata kuliah diajar oleh 2-3 dosen begitu ya. Ada satu juga yang ada beberapa yang sendirian juga ada. Begitu Ustadz. Ini Mas Andi, apa Apakah namanya? menjawab? Ya, sebelum yang lain, maksud saya itu ini ke teknis saya pengen tahu gambaran dari seorang dosen di sana ketika masuk ke kelas, kemudian apa yang dilakukan, kemudian mahasiswa itu seperti apa, mungkin dalam 1-2 menit mungkin. Jadi kayaknya apakah tadi sudah menggunakan misalnya afirmasi atau seperti apa sih mereka, mungkin ada satu contoh 2 dosen yang menurut Mas Andi ini menarik gitu ketika dia masuk kelas tuh ngapain sih, ini kan otomatis mereka non muslim gitu ya. Apa sih yang mereka lakukan gitu sehingga tadi kok mahasiswanya malah bisa termotivasi untuk mahasiswanya yang lebih aktif daripada dosennya. Mungkin masih ingat kali kayak gimana kira-kira dosen datang ke kelas itu apa yang dilakukan oleh dosen? Oh ya Ustadz ya, ini pengalaman lama mungkin ya. Iya betul. Barangkali akurasinya sudah tidak begitu baik, tapi lebih kurang justru malah enggak ada basa-basi Ustadz. To the point. Jadi ketika masuk kelas itu seringkali malah to the point ya. Artinya tidak ada opening. Kalau di kita ada opening, ada menanyakan kabar atau apa begitu ya. Tapi dosen saya secara umum cuek sih sebenarnya. Jadi ketika Anda masuk kelas ya ini teritorial saya begitu dan dosen memiliki kuasa penuh begitu ya. Tapi yang paling saya ingat adalah interaksinya. Dalam artian dosen suka membawakan apa ya, kisah-kisah, membawakan lesson learn, mungkin juga case yang kita memang dipaksa untuk memberikan feedback. Jadi interaktif itu yang barangkali saya masih ingat ya, case-case studi yang diberikan. Kalau yang lain sih straightforward, langsung pada materi, langsung pada konten begitu, dan ya tidak ada pembukaan, paling say hello, lebih casual begitu ya. Ya mungkin casual itu yang menjadi salah satu value, artinya membangun kedekatan tidak hanya berdasarkan saya dosen, Anda mahasiswa, tapi yes di kelas kita merupakan dosen mahasiswa, ada ilmu di tengah-tengah kita, tapi beyond itu mahasiswa diposisikan sebagai friend begitu, sebagai teman. Jadi dosen itu approachable, mudah untuk ditemui, jelas di mana itu sih Ustaz. Oke, terima kasih. Kayaknya ke depan mau jadi pemateri Mas Andi kayaknya nih gitu ya. Tadi betul, tadi ada new cases, kemudian lesson learn, kemudian juga tadi casual gitu ya. Kadang kita juga terjebak nih kepada Muslim itu seolah itu kesannya itu kita itu harus berwibawa, kita kesannya itu harus pakaiannya harus ini. Padahal ya itu perlu penting ya karena itu bagian dari adab. Tapi tidak juga kemudian tadi memang jadi seolah itu saya dosen, kemudian Anda mahasiswa. Jadi jauh. Belum lagi tadi kayak diktator tadi saya sebut gitu. Oke, banyak sekali sih Mas Andi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih ini lagi. Kita undang juga dari luar juga agar lebih tahu polanya seperti apa. Karena kebetulan saya belajar, kebetulan sekarang juga masih diberikan amanah juga mengajar di Muhammadiyah Islamic College. Besok akhir bulan ini juga rencana mengajar juga di Singapura juga. Jadi pola di sana itu memang tadi seperti dikatakan tadi Pak Dr. Unang. Kenapa Dr. Unang ini saya ini kan karena beliau itu pokoknya udah luar biasa gitu ya, teori dan prakteknya. Tadi saya sedikit sharing ketika di Singapura itu, jadi dia betul-betul memang terstruktur ya. Ketika misalnya satu SKS, misalnya satu mata kuliah itu 3 SKS, berarti 50 kali 3 sekitar 150 SKS itu sudah ditentukan sejak
10 menit pertama itu adalah tadi disebut saja afirmasi, kemudian 20 menit berikutnya itu adalah semacam reading session gitu ya. Kemudian juga berikutnya hanya 30 menit sampai 40 menit itu baru mungkin ada lecturing. Ya, setelah itu baru kita lebih banyak diskusi, kemudian juga tadi ada new cases gitu ya, kemudian juga kontekstualisasi dan juga apa yang Anda pahami. Nah, feedbacknya itu bisa langsung. Bahkan tadi penggunaan media dengan beberapa multi approach itu ya memang sebuah keniscayaan gitu ya. Ketika saya mengajarkan misalnya ayat-ayat pendidikan, ya bukan lagi bicara tentang hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Bahkan kemarin ketika saya mengajarkan tentang ayat tentang hadis pendidikan, ya tentang hadisnya Abdullah bin Abbas itu ya, ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Coba Anda bayangkan ya, membuat game online, ya membuat game dengan berbasis hadis ini. Why not? Saya bilang itu. Kenapa tidak gitu. Jadi tadi banyak sekali hal yang mungkin kita bisa jadikan stimulus untuk mahasiswa. Tadi sepakat sekali untuk student center learning gitu ya. Jadi pokoknya luar biasa sekali materi dari Pak Dr. Unang ini. Saya sangat teruja sekali ini. Baik, silakan Mas Andi. Mungkin ada yang mau bertanya. Tadi ada pertanyaan yang di ininya. Silakan. Baik. Ada pertanyaan yang masuk. Ini ada beberapa. Saya mau dari yang paling atas ya. Yang pertama adalah dari Pak Ahmad Berhimin. Beliau bertanya kepada Dr. Unang. Yang terhormat Dr. Unang Wahidin, yang pertama, bagaimana tips agar dalam menjalani profesi menjadi dosen agar bisa disenangi mahasiswa dan tidak menjadikan momok jadi dosen yang kurang bagus. Oke, jadi menjadi dosen yang disukai mahasiswa ya. Satu sisi materi tersampaikan dengan baik, tapi juga dosen tetap disukai mahasiswa. Satu-satu mungkin ya Pak Dr. Unang ya. Ya, terima Enggak, kasih Pak gimana Andi Dr. Unang? dan Pak Ahmad Berhimin ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang kita sebagai dosen itu harus kita mengetahui bahwa mahasiswa kita datang ke kampus, kuliah di kampus kita, dia datang masuk ke kelas kita, itu adalah apa yang menjadi daya dorong mereka adalah adanya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan akan pendidikan. Nah, maka dalam hal ini kita memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa kita itu dalam hal pendidikan. Kan kalau kita kuliti itu, kenapa itu mahasiswa mau gitu kan? Pertama datang ke kampus, masuk ke kelas, mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen, duduk, bayar, ditanya, diuji, gitu kan? Apa sih yang melatar belakangi sehingga mereka itu kok mau begitu, gitu kan? Seperti kita dulu-dulu, gitu kan? Itu karena terdorong adanya kebutuhan. Maka ketika itu dosen harus memenuhi kebutuhan itu. Apabila kebutuhan yang dirasakan oleh mahasiswa tidak terpenuhi dengan berbagai alasan karena dosennya bla 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 bla, maka tentu mahasiswa akan kecewa. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus berusaha memenuhi kebutuhan mahasiswa itu agar tadi mahasiswa juga memiliki motivasi dan semangat dan merasakan betul kebermanfaatan dia mengikuti perkuliahan itu. Dan juga di sisi lain, di dalam prosesnya pembelajaran, saya tambahkan izin share screen ya, Pak Andi dan Pak Wisnu. Sedikit nih. Silakan. Banyak juga nggak apa-apa, Pak Dokter. Dan di dalam proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Ini adalah variasi mengajar. Ya, variasi mengajar. Nah, kita ibaratkan, kalau kita pagi hari makan tempe, ya, siang makan nasi, menunya tempe, sore makan nasi, menunya tempe, bosan tidak? Pasti bosan, ya, tempe lagi. Tapi bagaimana kalau tempe itu kita olah, menunya adalah berbeda-beda. Pagi makan nasi bersama goreng tempe, siang makan nasi tempe bacem, sore makan nasi dengan tempe mendoan, misalkan gitu ya. Variasi. Nah,
Sehingga kebosanan itu akan hilang. Maka di dalam proses pembelajaran juga ada variasi mengajar. Yang pertama saya sampaikan, komponen-komponen variasi di dalam proses pembelajaran itu adalah variasi gaya mengajar. Agar tidak bosan mahasiswa kita belajar dengan kita. Yang pertama variasi suara. Nah, jadi dalam suara ini harus jelas intonasinya, nadanya, volumenya, kecepatannya. Maka kita sebagai dosen boleh sewaktu-waktu mengevaluasi diri kita, ya. Jelas terdengar suara saya, Pak Misbah? Jelas banget. Ya. Nah, ketika kita berlangsung proses pembelajaran, kita jeda. Maaf mahasiswa, apakah suara saya terdengar dengan jelas oleh Anda yang duduk paling belakang? Apakah saya membahas materi terlalu cepat atau terlalu lambat? Apakah intonasi saya terlalu keras atau terlalu lunak? Ya, jadi itu adalah boleh mengevaluasi diri kita, ya, agar ada feedback dari mahasiswa tentang apa yang kita sampaikan. Nah, ini untuk mengatasi kebosanan dalam gaya mengajar. Yang kedua adalah penekanan, ya, misalkan perhatikan baik-baik dengan kita menunjuk kepada tulisan kita, apakah di layar screen kalau menggunakan LCD proyektor atau di papan tulis, atau yang kita tulis di papan tulis dan lain sebagainya, dengan kombinasi anggota badan kita menunjuk apakah dengan jari atau dengan pointer dan lain sebagainya, baik kepada layar atau papan tulis. Ini adalah penekanan. Ini variasi gaya mengajar. Yang kedua, pemberian waktu. Kita sering mendengar paparan, tapi ujug-ujug paparan itu berhenti sementara, gitu kan? Nah, ini adalah sebenarnya untuk pemberian waktu agar mengubah misalkan menarik perhatian mahasiswa, ya. Jadi, kenapa Dr. Wisnu kok berhenti bicaranya? Ini adalah untuk menarik perhatian. Yang tadinya fokusnya atau perhatiannya kemana secara mental, ada apa ini? Gitu kan, kok berhenti beberapa detik lah gitu, ya. Kemudian mereka jadi diam, gitu kan? Diam, kemudian fokus ya kepada kita, perhatiannya oleh kita tertarik seperti itu. Ada juga kontak pandang. Nah, jadi di dalam ilmu komunikasi pembelajaran, kita sebagai dosen harus menjaga kontak pandang kepada seluruh kelas, kepada mahasiswa yang ada di kelas kita. Jadi pandangan kita itu hanya tertuju kepada satu mahasiswi saja. Ya janganlah mentang-mentang mahasiswinya cantik terus aja ditatap. Nah, ini ya, dalam ilmu komunikasi, khususnya komunikasi pembelajaran, ketika mahasiswa peserta didik sering dipandang, maka itu akan mempengaruhi, memperkuat apa yang kita sampaikan di dalam proses komunikasi. Maka pandangan kita harus menyeluruh kepada seluruh mahasiswa. Mulai dari kanan, terus dipandang seperti itu, ya. Ini adalah menjaga kontak pandang, ya. Kemudian juga kontak pandang ini bisa menjadi perhatian mahasiswa yang tadinya melamun, yang tadinya ngantuk, yang tadinya coret-coret buku. Karena kita pandang, ini Pak Dr. Miso memperhatikan saya. Sehingga perhatiannya yang tadi kemarin itu fokus kembali kepada materi perkuliahan kita seperti itu, ya. Kemudian juga adalah ada apa ini tertutup nih yang atasnya. Nah, gerakan anggota badan atau gesturing, ya, anggota gerakan badan, ya. Misal variasi dalam mimik, gerakan kepala atau badan merupakan bagian penting dalam komunikasi pembelajaran. Jadi ini gerakan anggota badan, ya. Ini kita kan sering melihat seseorang berbicara itu tangannya bergerak, gitu kan. Kemudian kepala, gitu kan, bahu, anggota badan. Ini ada gerakan anggota badan. Ini bisa memperjelas komunikasi di dalam proses pembelajaran. Ini variasi dalam gaya mengajar. Pindah posisi. Nah, jadi dosen mengajar jangan sampai dari awal sampai akhir 100 menit, 150 menit duduk saja. Sayang, itu kursi cepat rusak begitu kan? Dan juga kan panas, ya. Celana kita bagian belakang mudah sobek jadinya. Karena duduk terus dari awal, pegel kan pinggang. Jadi pindah posisi lah. Dari duduk berdiri, dari berdiri jalan, tapi tentu tidak ekstrim, lari sana lari sini kan tidak mungkin lah, masa di kelas begitu. Jadi pengelolaan kelas kita di dalam menunjang pengelolaan pembelajaran dengan pindah posisi ini bisa menjadi memperkuat, ya, perhatian, fokus, minat belajar mahasiswa kita.
Jadi berdiri, duduk, jalan sedikit, sampai ke belakang. Ini dalam komunikasi pembelajaran ini sangat menunjang sehingga perhatian, motivasi, minat belajar mahasiswa itu akan akan tetap ada seperti itu, bisa tertahankan seperti itu ya, dipertahankan. Yang kedua adalah variasi media dan bahan ajar. Nah, sehingga media pembelajaran pun kita gunakan secara variasi. Apakah visual, ya, baik visual cetak atau visual non cetak, ya, atau visual proyeksi, itu kan yang biasa ada sekarang ini di dunia media pembelajaran itu adalah yang terbaru LCD proyektor lah, ya. Yang terbaru di kelas-kelas kita itu kan sudah ada itu terpasang LCD proyektor tergantung dengan dipasang briket seperti itu. Ada layarnya, ya, screen-nya. Ini kan visual, ya, proyeksi misalkan seperti itu, ya. Atau yang terbaru sekarang itu adalah VR, ya, virtual reality. Ini jenis media pembelajaran terbaru yang ditunjang oleh penemuan teknologi pendidikan terbaru. Tapi kan harganya masih mahal. Di kita ya kampus seperti kami ini ya belum bisa menyediakan itu, ya. Misalkan di dalam hal ini adalah media visual, media audio yang hanya kalau visual kan mengandalkan indera penglihatan, audio mengandalkan indera pendengaran atau audio visual bisa dilihat dan bisa didengar. Ini dalam rangka memperkuat ya minat mahasiswa dan perhatian mahasiswa serta motivasi belajar ya sehingga meningkatkan kemampuan belajar. Itu variasi dan bahan ajar. Kemudian juga ada variasi interaksi komunikasi pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran itu harus dilakukan variasi komunikasi pembelajaran. Nah, ini variasi komunikasi pembelajaran ini berkaitan dengan metode pembelajarannya. Variasi komunikasi pembelajaran hanya satu arah dari dosen kepada mahasiswa, pasti ini menggunakan hanya metode ceramah. Karena dari dosen kepada mahasiswa. Kemudian tanya jawab. Nah, ini adalah arah komunikasi dua arah. Dari dosen kepada mahasiswa, dari mahasiswa kepada dosen. Dua arah. Tapi yang paling bagus adalah variasi interaksi komunikasi pembelajaran banyak arah. Ketika kita mengevaluasi hasil pembelajaran hari itu dengan evaluasi atau penilaian secara lisan, kemudian mahasiswa menjawab, maka tidak langsung oleh kita dijawab benar. Maka dilemparkan kepada mahasiswa yang lain. Atau ketika mahasiswa bertanya kepada kita, tidak langsung oleh kita jawab, ya. Tapi bagaimana meminta tanggapan dari mahasiswa yang lain. Nah, ini adalah variasi interaksi komunikasi dalam pembelajaran, ya seperti itu. Tentang ini ada di materi saya di artikel Jurnal Ilmiah Edukasi Islami ini tahun 2015 kalau tidak salah atau 2016 yang saya publish hasil penelitian disertasi, yaitu komunikasi pembelajaran. Ini begitu banyak variasi komunikasi di dalam proses pembelajaran. Maka yang optimal adalah gunakanlah variasi komunikasi pembelajaran banyak arah, begitu ya. Nah, sehingga semua mahasiswa terlibat di dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak pasif, gitu kan, tapi juga aktif seperti itu di dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga di dalam variasi mengajar ini sangat diperlukan dalam proses belajar. Dan variasi mengajar yang tadi, baik gaya mengajar, media dan bahan ajar, serta interaksi komunikasi, mutlak dikuasai oleh dosen guna menggairahkan belajar mahasiswa dan yang relatif lama dalam suatu pertemuan di kelas. Nah, ini tambahannya atas jawaban yang tadi agar ya mahasiswa senang dengan kita melangsungkan proses pembelajaran ya sehingga tujuan pembelajaran sehingga kebutuhan mahasiswa akan ilmu pengetahuan itu oleh kita bisa terpenuhi. Sementara itu Pak, saya kembalikan kepada Pak Irfan. Ya, silakan. Ya, mangga, silakan. Silakan Mas Andi. Mas Andi. Oke, nanti silakan Mas Andi. Baik, yang kedua adalah pertanyaan mengenai literasi. Nah, ini saya juga berkenaan ini ya. Bagaimana menumbuhkan minat literasi di kalangan mahasiswa? Iya. Mungkin juga dosen boleh juga ya. Bagaimana minat literasi untuk dosen juga nih? Iya.
Bagaimana? Langsung dijawab Pak Andi? Jawab silakan Pak Ya, Dokter. langsung Pak Dokter. Ya, Share mantap. screen Terima dulu kasih. mungkin biar kelihatan. Baik, sebenarnya literasi untuk mahasiswa itu sebenarnya kita sudah lama mungkin melaksanakannya dengan adanya penugasan, misalkan penyusunan makalah, gitu kan, untuk mahasiswa, kemudian hasil makalah itu dipresentasikan di dalam kelas. Tentu dalam menyusun makalah itu di sana ada proses literasi, artinya mencari referensi. Tapi baru sebatas itu. Nah, begini, ada hal baru yang juga menurut saya bisa meningkatkan literasi mahasiswa adalah sewaktu-waktu langsungkanlah proses pembelajaran dosen dan mahasiswa itu bukan di ruangan kelas kuliah, tapi langsungkanlah di perpustakaan. Begitu. Nah, ini masih jarang kita lakukan. Di UI, saya berdialog dengan Ketua Prodi Program Sarjana Strategik, ya, dokter siapa namanya? Salah satu yang dilakukan di sini, kata dokter itu, ya, Ketua Prodi apa itu strategik apa gitulah, hubungan strategik atau apa, pasca sarjana di UI ya. Kalau kami katanya Pak Unang sewaktu-waktu itu membawa mahasiswa S3 itu ke perpustakaan. Ya. Jadi perkuliahan itu kita langsungkan di perpustakaan. Ya. Dengan adanya misalkan dengan model pendekatan pemecahan masalah gitu kan. Maka mahasiswa dipaksa untuk mencari referensi yang ada di perpustakaan. Nah, tapi memang kadang kita juga berpikir apakah perpustakaan kita lengkap tidak referensinya, gitu kan? Tentu yang yang cetak misalkan. Oh Pak, yang cetak boleh terbatas, ada referensi yang bersifat digital. Tapi apakah perpustakaan kita berlangganan jurnal-jurnal ilmiah internasional yang begitu besar biayanya dalam 1 tahun, begitu kan? Apalagi yang terindeks oleh Scopus, begitu. Dan apakah medianya berupa komputer yang bisa digunakan oleh mahasiswa memadai dan ada, begitu kan? Seperti itu. Memang ada beberapa keterbatasan tadi di perguruan tinggi kita yang swasta, begitu. Beda kalau di negeri mungkin itu terfasilitasi. Begitu. Tapi tadi agar meningkatkan literasi di kalangan mahasiswa, selain apa yang sudah kita lakukan selama ini adalah kita mencoba atau kita laksanakan melangsungkan perkuliahan, ya sesi kuliah itu adalah di perpustakaan. Maka pada dasarnya kalau perpustakaan yang sudah terakreditasi A, bukan hanya ada ruangan untuk referensi cetak, ada juga ruangan referensi digital, disediakan komputer dengan basis internet yang kuat, dengan sumber-sumber referensi yang bersifat digital, apalagi jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Dan ada ruangan auditorium ya yang itu bisa digunakan untuk perkuliahan. Nah, ini ya kalau itu sudah ada. Tetapi ya semoga saja itu bisa kita laksanakan. Salah satu caranya untuk meningkatkan minat literasi kalangan mahasiswa adalah langsungkan perkuliahan di perpustakaan atau sesi tertentu tetap di ruang kelas, tapi mahasiswa diminta untuk mengambil referensi dari perpustakaan atau juga mengakses internet. Maka di sini pun di kampus jaringan atau internet ini harus kuat ya, dan mahasiswa diperbolehkan untuk mengakses berbagai sumber referensi melalui HP seperti itu ya. Pada saat-saat memang sesi untuk pencarian referensi. Ini kan literasi dalam pengertian yang sempit, yaitu membaca dan menulis. Misalkan kan literasi itu dalam pengertian sempitnya kan membaca dan menulis. Tapi kalau literasi yang lebih luas lagi, ya tentu perlu strategi yang lain ya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi kata kuncinya juga ini ya. Saya melihat ada keteladanan ya. Dosennya juga harus literasinya harus bagus. Betul, Pak. Baru Sepakat, Pak. mengajak minimal adalah secara eksternal diajak situasi membaca atau berliterasinya mendukung. Tadi tipsnya adalah ke perpustakaan misalnya. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah ini, Dokter. Bu Erna bertanya, bagaimana dengan keterbatasan waktu mengajar di kelas non-reguler? Jadi mungkin ada pasca yang eksekutif itu misalnya ya, yang atau kelas S1 yang ekstensi, yang waktunya memang terbatas. Ya, memang untuk kelas ekstensi itu kan waktu sangat terbatas ya, tetapi bagaimana kita sebagai dosen melayani kebutuhan akan
pembelajaran itu kepada mahasiswa ya. Nah, tentu kan misalkan 100 menit atau 2 SKS, 150 menit 3 SKS ya. Mungkin di kelas hanya di 150 menit 3 SKS hanya digunakan 100 menit di dalam kelas, 50 menitnya 1 SKS-nya ditugaskan berupa penugasan misalkan. Ini pun masuk dalam proses pembelajaran. Jadi memang untuk kelas extend itu ada keterbatasan karena waktu dan juga dipadatkan dalam 1 hari seperti itu. Maka pembelajaran itu tugas kita sebagai dosen bukan 3 SKS bisa jadi bukan hanya 150 menit ada di kelas, tapi kita gunakan 100 menit di dalam kelas, 50 menit di luar kelas 1 SKS. Tadinya bisa untuk digunakan untuk penugasan, untuk observasi bersama-sama atau kunjungan dan lain sebagainya. Jadi tidak harus selalu ada di kelas begitu ya. Jadi ini untuk mengantisipasi kekurangan pertemuan pada kelas ekstensi seperti itu. Nah, kaitan dengan waktunya tentu ada kesepakatan kan, ada aturan ya, yang aturan main bagaimana mahasiswa mengontak dosen pukul berapa, apa yang harus dikatakan ya. Kedekatan dosen dengan mahasiswa memang harus familiar gitu kan, bergaul, berkomunikasi, tapi batas-batasnya kan harus jelas juga gitu kan. Bahkan kalau ada saya lihat di beberapa perguruan tinggi keislaman itu dosen itu dicium tangan gitu oleh mahasiswa-mahasiswi gitu kan. Nah, kadang dosen juga ada keterlaluannya, cium tangannya bolak-balik gitu ya. Yang sebaliknya lagi bolak-balik, cium tangan bolak-balik, itu kan budaya kesantrian gitu ya di pondok pesantren. Tapi bagaimana dengan kemahasiswaan? Ya, tentu itu kita sebagai dosen yang beragama Islam, batasan-batasan mahram bukan mahram gitu kan. Bimbingan dengan mahasiswi seperti apa, ya. Jangan ikhtilat, ini pun perlu kita perhatikan. Saya yakin Dr. Abdul Wisnu lebih paham karena tingkat keagamaannya lebih daripada saya, begitu kan. Nah, ini kan harus kita tahan nih, ya, berduaan di ruangan dengan mahasiswi. Jangan, kita menghindari hal-hal yang yang nantinya akan menimbulkan fitnah begitu. Tapi dalam batas-batas kewajaran, komunikasi, interaksi antara dosen dengan mahasiswa tetap harus berlangsung. Karena kita terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan yang memang dirasakan oleh mahasiswa seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Andi. Saya rasa dari teman-teman yang lain yang lebih senior dari saya rasa punya pengalaman-pengalaman yang lain. Terima kasih. Baik, jadi tidak berhenti pada 150 menit kelas ya. Iya. Memang perlu ada effort ekstra. Lanjut, Boleh Ustaz. tanya, Pak? Ya, Oke, silakan. mangga. Pak Sesep Iya. langsung. Ya, tadi saya mengirim pertanyaan, tapi ternyata direct message ke Pak Ahmad Berimin ya, jadi saya langsung ini aja lah. Ya, Langsung. ini kaitannya dengan masih dengan topik utama yaitu model pembelajaran. Untuk memang dunia perdosenan ini kan belum menjadi bidang saya lah, karena saya ini masih mahasiswa ya. Kemudian pertanyaan saya sebetulnya berkaitan dengan kampus merdeka atau kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini saya mengenal ada beberapa model pembelajaran seperti tadi ada PBL, ada kooperatif, ya ada macam-macam lah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana model pembelajaran di perguruan tinggi dalam konteks kampus merdeka atau kurikulum merdeka. Saya kira itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Mangga, Halo. Ya. Pak Dokter, kampus merdeka ini. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus juga ini, karena situasi saat ini memang menurut regulasi, maka di dunia pendidikan kita, mulai dari sekolah dasar menengah sampai perguruan tinggi, ya. Ini Pak Agus Saripudin nih, pembina dan pengawas SMA di Provinsi Jawa Barat, ini paham sekali tentang ini. Di sekolah dasar menengah itu, mulai tahun 2022 kemarin, ya, itu sudah beralih kepada kurikulum Merdeka Belajar, ya. Jadi di dalam menyusun perencanaan pembelajaran pun bukan lagi RPP, tapi ada sudah menjadi modul, begitu kan? Jadi untuk menghabiskan sisa-sisanya sampai nanti tahun 2024, apakah kurikulum Merdeka ini akan tetap dipertahankan atau tidak? Itu juga adalah karena adanya situasi kondisi politik seperti apa nanti di
2024 pergantian kepemimpinan, apakah kurikulum ini akan dipertahankan tetap atau kembali ke kurikulum 2013 di tataran sekolah dasar menengah ya. Nah, di perguruan tinggi kita kan ini juga regulasi, kalau regulasi itu kan paling lambat 2 tahun semuanya harus sudah dilaksanakan. Di perguruan tinggi terutama yang negeri baik umum maupun keagamaan itu sudah melaksanakannya, terutama kecuali di beberapa perguruan tinggi swasta, apalagi swasta kecil gitu kan. Nah, ini kita mau tidak mau harus melaksanakannya tentang kurikulum merdeka itu, sehingga di sini akan ada pengaruh di dalam model-model pembelajarannya. Nah, model-model pembelajaran di dalam kurikulum merdeka ini, merdeka belajar ya, sebenarnya bukan kurikulum, sistem pembelajaran ya. Sistem pembelajaran merdeka belajar ini ada 8 ya. Jadi ini adalah pengakuan yang berdasarkan kepada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang sudah disusun sejak tahun 2016, baik di Kementerian Kemdikbud dan Kementerian Agama. Itu Kementerian Agama, kalau di perguruan tinggi keagamaan, baik di swasta itu sudah terangkumkan oleh Kementerian Agama, oleh Diktis. Ya, jadi kurikulum pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran merdeka belajar ini berlandaskan kepada KKNI, yaitu pengakuan, ya, pengakuan di dalam sistem pembelajaran selain di kelas begitu. Nah, kalau di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, saya sudah banyak bicara dengan FAI, UIK misalkan. Mereka masuk kepada kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bahkan pelaksanaan model pembelajaran di luar kelas itu pun dananya ada, gitu kan. Bahkan dibiayai, begitu kan, bagi mahasiswa dan dosennya. Tapi di Kementerian Agama, ya, ini agak terlambat nih, ya. Aduh, halo, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Oh ya, hilang di sini masalahnya. Ya, nah, di kantor Kementerian Agama itu memang terjadi keterlambatan kebijakan tentang ini dan penguatannya pun masih kurang, begitu ya. Tetapi mau tidak mau karena regulasi sudah terbit, maka kita dalam jangka 2 tahun, makanya tahun kemarin, tahun 2022 itu kan kebijakan itu harus sudah final. Nah, beberapa perguruan tinggi sudah mulai menerapkan sistem model pembelajaran kurikulum merdeka itu ada 8, ya, ada 8 model pembelajaran yang diakui oleh Merdeka Belajar, ya, Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nah, yang berdasarkan kepada KKNI itu ada 8, tapi saya lupa lagi apa. Yang pertama adalah misalkan magang, ya, magang. Jadi mahasiswa kita, misalkan prodi PAI, magang di sekolah dasar, misalkan ngajar PAI atau di SMP atau di SMA atau di madrasah, dalam waktu 6 bulan, maka itu diakui berkaitan dengan mata kuliah tertentu sehingga nilainya dari mata kuliah itu akan bisa terbit. Misalkan magang, ya, atau pengabdian kepada masyarakat, ya, pengabdian kepada masyarakat, misalkan mahasiswa punya bakat berkaitan dengan Hafizul Quran, Hafiz Quran, mengajar masyarakat untuk kemampuan membaca Al-Quran, ini pengabdian kepada masyarakat, itu bisa menggantikan mata kuliah tertentu, ya, dia ambil nilainya dari pengabdian masyarakat itu. Ada 8, Mas, saya juga lupa lagi nih, harus membuka dokumen, ada 8 itu, ya, model-model pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memunculkan ke-8 itu sangat membantu. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah untuk elaborasi mungkin dengan pengalamannya atau menanggapi, disilahkan. Mungkin Pak Agus kali gitu, atau mungkin saya nambahin sedikit aja, Mas Sandi. Jadi kebetulan di kampus ini kan memang lagi tren ya untuk belajar merdeka dengan kampus merdeka, ya. Jadi karena namanya juga merdeka berarti mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk mengambil beberapa mata kuliah dan juga beberapa semester untuk dia bisa belajar di luar prodinya ataupun di luar kampusnya.
Nah, ini tadi kalau Pak Dr. Unang mengatakan kalau yang swasta itu memang agak sedikit susah itu, swasta apalagi kecil gitu ya. Jadi program Kampus Merdeka dengan Merdeka Belajar itu biasa terkait dengan optimalisasi dari interest dan juga kemampuan mahasiswa di interest itu kemana. Misalnya nih di satu perguruan tinggi misalnya dia prodinya itu sebenarnya adalah pendidikan atau pendidikan agama Islam gitu ya. Tapi kemudian karena dia punya interest misalnya di jauh nih di antropologi, maka dia bisa mengambil dari beberapa mata kuliah ya di prodi antropologi di kampusnya yang sama satu semester atau beberapa mata kuliah, kemudian nanti dia juga bisa mengambil di kampus lain dengan prodi yang berbeda, sehingga sekarang trennya itu adalah kerjasama antar kampus. Jadi mahasiswa UI ya bisa belajar di UII, ya mahasiswa UII bisa belajar di UIII gitu ya. Jadi itu jadi ini jadi ada UI 3 itu kan. Nah, itu menjadi interest karena untuk memang memberikan kebebasan mahasiswa untuk ke apa nanti fokusnya itu kemana. Jadi walaupun dia misalnya di ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian dia pengen belajar tentang waris gitu, maka dia bisa mengambil mata kuliah di prodi Ahwalus Syakhsiyah dalam beberapa gitu ya, dalam beberapa mata kuliah dan juga SKS gitu ya. Kemudian tadi magang juga jelas juga. Kemudian tadi yang paling banyak itu adalah memberikan pengalaman-pengalaman baru di luar program studi yang dia ambil. Itu Mas Andi ya, terkait dengan apa? Terkait dengan belajar merdeka. Jadi kalau menurut saya sih kalau kita perspektif Islam itu akan lebih luas lagi. Jadi sebenarnya sedikit problem tentang apakah spesialis atau generalis. Tapi spesialis di sini itu biasa sebenarnya memberikan input ya kepada mahasiswa gede interestnya kemana. Walaupun kalau kita bisa bandingkan dengan Singapura misalnya, mereka itu sejak sekolah dasar di elementary school sampai ke menengah mereka sudah terpola gitu. Anda itu bisa masuknya ya ke politeknik, Anda nggak bisa masuk ke university. Di university pun Anda hanya bisa masuk ke prodi-prodi tertentu karena memang sejak awal tuh sudah terpola dan sistemnya itu sudah bagus gitu ya. Sehingga ya pro kontra dari apa kurikulum merdeka, dari model apa belajar merdeka sampai kampus merdeka, ya akhirnya sekarang kerjasama itu yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa di satu prodi untuk bisa mengambil mata kuliah pilihan ya di prodi lain satu kampus dan juga di luar kampusnya. Nah, Pak Onang sudah lagi, silakan mungkin bisa ditambahkan lagi nih. Ini pengalaman sedikit di kampus. Ya. Kalau saya lihat dari sisi Islamnya ya sebenarnya sudah dari dulu sih sebenarnya gitu. Mohon maaf tadi terlempar ini Pak. Ya, Pak Agus kayaknya mau berkomentar mungkin nih, ya. Silahkan mungkin. Jadi tadi misalkan magang, pengabdian pada masyarakat, ya model pembelajarannya, pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa antar kampus. Ini tentu harus didasari oleh adanya MOU dan MOA kerjasama, ya. Misalkan itu kan dimulai sebenarnya di dalam kampus itu mulai semester 5. Jadi semester 5 ini mahasiswa di prodi A ya bisa mengambil mata kuliah di prodi B gitu kan dalam satu kampus institusi ya antar prodi. Tapi di semester 6 dan di semester 7 adalah prodi yang sama atau prodi yang berbeda di kampus yang lain gitu kan. Berarti kan 2 semester di kampus yang lain. Nah, ini tentu harus diwadahi dengan kerjasama antar perguruan tinggi dulu begitu kan. Tidak bisa karena di sana ada kesepakatan. Pertama, bagaimana pembiayaannya. Yang kedua, mata kuliahnya, jadwalnya, dosennya. Maka itu harus ada saling kesepahaman antara 2 kampus itu ya, seperti itu. Nah, cuma ini memang belum berjalan di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta terutama ya, apalagi yang kecil, misalkan ya klaster sekolah tinggi, institut mungkin ya. Tapi kalau swasta yang universitas, apalagi yang negeri, yang keagamaan, saya mendapatkan contoh misalkan kemarin itu adalah kerjasama model pembelajaran kurikulum merdeka yang ditandatangani oleh seluruh Warek 1 UIN se-Indonesia. Gitu. Ini Pak Unang contohnya gitu kan. Nah sehingga kita juga membuat itu ya. Misalkan untuk MPI kalau di kami MPI itu dengan UNIDA, dengan dengan Sirajul Fala. Jadi dalam prodi-prodi MPI saja seperti itu ya. Kemudian juga pertukaran dosen. Nah, bisa pertukaran dosen juga ya salah satunya. Jadi mahasiswa kita
belajar dengan dosen yang lain. Itu sebenarnya ada 8, Pak. Ya, mungkin tadi oleh Pak Dr. Misal sudah disampaikan, ada 8 model pembelajaran kurikulum merdeka. Cuma sayangnya saya tidak ingat semua, begitu kan? Bisalah nantilah disusulkan seperti itu. Sementara dari saya itu, mangga dilanjut. Oke, Pak Agus kayaknya memberikan komentar. Silakan mungkin Pak Agus Syarifuddin mungkin bisa menambahkan. Silakan Pak Agus. Itu tadi ada Pak Agus satu lagi. Oh, iya. Oh, satu aja ya? Satu sih tadi agak. Ada? Silakan Pak Agus ingin menambahkan, ingin berkomentar, masih di mute. Di chat ada satu sih mungkin. Ada satu pertanyaan belum dijawab barangkali. Oke, Sambil menunggu silakan. Pak Agus ya. Sambil menunggu. Jadi dari Pak Muhammad Hidayat ya. Hmm. Izin bertanya Ustadz Unang mengenai kedekatan dosen dengan mahasiswa dalam hal pembelajaran sampai sejauh mana? Apakah lebih baik semakin dekat sampai pada tahap mahasiswa selalu bertanya atau sebatas mengarahkan yang perlu atau dibutuhkan saja? Seperti jika ada mahasiswa yang bertanya mengenai tugas kelompok sampai teknis pembagian masing-masing anggota kelompok. Jadi kedekatan ini baik, tapi sebatas apa pengalaman Dr. Unang? Mangga. Baik, terima kasih. Kedekatan itu harus dimunculkan, harus dibangun antara mahasiswa dengan dosen, ya. Karena dengan kedekatan itu maka kita bisa membantu mahasiswa di dalam proses pembelajarannya, dalam menyelesaikan studi, ya. Terutama adalah berkaitan dengan mata kuliah yang diampu oleh kita sebagai dosennya, ya. Tetapi juga kedekatan harus ada batasan, ya. Misalkan kita sedang tidur jam 23 malam gitu, ditelepon, itu kan karena terasa dekat seolah-olah kok adalah teman yang sangat dekat. Ini kan juga tidak wajar begitu, seperti itu ya. Kedekatan atau mungkin curhat gitu kan, masalah pribadi terlalu terbuka gitu. Jadi juga harus membatasi celah-celah ya yang memungkinkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ya. Maka kalau di kami, mohon maaf, ada etika tata krama mahasiswa mengontak dosen, dibatasi pukul sekian sampai sekian, apa yang harus dikatakan di awal, mengenalkan diri, karena kan begitu banyak mahasiswa, dosen kan tidak hafal gitu kan. Misalkan dengan chat WA, misalkan ya, apa yang harus dikatakan, harus mengucapkan salam dulu, mohon maaf dulu, kata-katanya itu, kalimatnya itu kan, mengenalkan diri, semester berapa, barulah diisi apa yang perlu dikomunikasikan, atau lewat telepon, gitu kan. Kedekatan harus dibangun, tapi batas-batasnya juga harus jelas. Kadang juga, karena terlalu dekat, bangunan itu terlalu dekat antara dosen dan mahasiswa, sehingga melebihi batas-batas kenormalan antara dosen dengan mahasiswa. Dan tentu ini menjadi celah yang hal-hal yang tidak baik. Yang sekarang kan di media sosial itu yang sedang ramai adalah mahasiswa mahasiswa perempuan punya masalah, curhat ke dosen, dosen merasa bisa membantu, datang ke kosan mahasiswi, yang akhirnya kan jadi masalah itu. Ya kan? Itu di YouTube mungkin kita membaca ya. Waduh, ini kan mencoreng nama institusi dunia pendidikan yang lebih luas. Maka memang kedekatan harus ada, tapi batasan-batasan juga harus kita bangun dan kita sepakati dengan mahasiswa, Pak. Ya, dari berbagai sisi tentunya itu ya, Pak ya. Begitu. Atau juga di kampus itu kan ada namanya dosen pembimbing pembimbing akademik ya. Betul. Pembimbing akademik, dosen PA, pembimbing akademik. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi begitu kan. Baik untuk pengambilan mata kuliah, informasi studi, masalah-masalah yang dihadapi, sehingga tidak semuanya kepada dosen mata kuliah. Bila ada masalah-masalah atau kesulitan, itu ada dosen pembimbing akademik yang memang di-SK-kan oleh rektor atau ketua atau kaprodi, sehingga tugasnya adalah mendampingi mahasiswa. Seperti itu, Pak. Ya. Substansinya, kedekatan harus dibangun antara dosen dengan mahasiswa, tapi memiliki batasan-batasan yang kenormalan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Unang.
Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Yang di chat sudah habis. Tadi Pak Agus jadi berkenan untuk ini sharing. Menambahkan mungkin Pak Agus. Atau seharusnya kita undang Bapak Ibu untuk apa tadi, micro teaching ya? Iya sebenarnya Apakah nih. jadi? Ada yang siap nggak nih ya? Ada yang siap nggak kira-kira? Coba kita tanyakan dulu. Coba Mas Andi kasih berikan waktunya, silahkan. Nanti sambil saya juga mungkin agak sedikit tambahan mungkin. Kita tawarkan ke peserta ini. Baik, ini nanya dulu ya. Yang tadi pertanyaan ada? Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1, tidak ada. Oke, nah ini kalau di kelas kita sering Bapak Ibu ya. Masih agak malu-malu Anak-anak kayaknya. ada pertanyaan gitu ya. Tiba-tiba kelas kita menjadi kelas yang hening. Iya, Ini benar. Mungkin biasanya karena belum dugaan kita, terbiasa model pembelajarannya ya masa. mahasiswanya. Ya, betul. Tapi mungkin ini Baik sedikit Bapak Mas Ibu, Andi, berarti sambil udah hampir waktu maka dan saya bersama. ya 10 menit lagi ya. Saya mungkin sedikit tadi ini mungkin tadi back lagi kembali lagi review ke pertanyaan Pak Aziz Abdurrahman gitu ya. Kebetulan saya juga anggota dari pengurus pusat untuk Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca atau GPMB ya. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dengan ketuanya Dr. Cahyo Suprayogo dari IPDN ya. Nah, saya kebetulan di bagian untuk pengembangan literasi di perguruan tinggi university ya. Jadi salah satu program yang dilakukan untuk pengembangan literasi atau minat literasi mahasiswa itu sebenarnya ada 2 strategi ya. Strategi pertama adalah dia di luar dari pembelajaran atau di luar model pembelajaran, dan strategi yang kedua adalah dia include di dalam model pembelajaran itu sendiri. Tadi sudah saya sebutkan sekilas sebenarnya gitu ya. Jadi ketika dalam model pembelajaran ya, di dalam model pembelajaran itu ada 10 menitan gitu ya, 10 atau sampai 20 menit itu memasukkan namanya tadi reading session gitu ya. Jadi sesi membaca di mana sebelum dosen itu memberikan pemaparan gitu ya, mahasiswa itu diberikan waktu untuk membaca. Ini saya praktekkan juga, kebetulan saya juga masih mengajar di UPN Veteran Jakarta gitu ya. Jadi baik itu online ataupun offline. Kalau offline biasanya ya ketika mereka membawa handphone gitu ya, maka saya suruh buka handphonenya, kemudian silakan buka Google, buka moraref.com, buka portal Garuda, buka Akademia atau buka ResearchGate dan sebagainya untuk mencari referensi terkait dengan tema atau topik yang akan kita pelajari. Itu kalau yang di offline. Yang online juga kurang lebihnya sama. Jadi mereka diberikan waktu untuk membaca dan kemudian nanti kita akan minta di akhir sesi itu untuk memberikan semacam resume ataupun memberikan sumber dari referensinya. Ya, jadi dia dia masuk ke dalam tadi struktur dari model pembelajaran. Jadi ada mungkin pembagiannya itu 5 sampai 10 menit itu adalah tadi persepsi gitu ya. Jadi afirmasi, memberikan semacam motivasi awal, kemudian yang kedua itu langsung membaca. Ini tentu saja tidak terus-menerus gitu. Mungkin nanti bisa ada variasinya tadi itu. Jadi 10 menitan atau 10 sampai 20 menit itu ada reading session-nya, kemudian baru masuk ke pembahasan. Ini juga menjadi hal yang masuk ke dalam pengembangan literasi. Kalau secara di luar, secara tidak langsung di model pembelajaran itu sangat banyak sekali. Ini juga mungkin tadi ada tambahan juga Ibu Ernawati ya, kalau dikatakan keterbatasan waktu, itu kan karena keterbatasan waktu di kelas ataupun dalam proses pembelajaran directnya. Sementara dengan program hybrid learning gitu ya, bahkan sekarang sampai program PhD pun doktoral itu sudah ada yang namanya doktor by research atau PhD by research gitu ya. Artinya bahkan dengan hybrid learning itu sangat memungkinkan untuk pengembangan ya tadi pembelajaran itu tidak tersekat, tidak terbatas di kelas. Tadi saya sangat setuju sekali dengan Pak Dr. Unang ya, bahwa belajar itu bisa di perpustakaan. Saya dari 2012-an itu sudah biasanya suka membawa mahasiswa itu ke perpustakaan. Bahkan ke depan itu, atau bukan ke depan ya, kita bisa membawa pembelajaran itu ke pasar gitu ya, pasar tradisional gitu ya, untuk melihat bagaimana transaksi yang dilakukan di sana sampai kepada model. Apalagi kebetulan semester sekarang saya mengajar
tadi kualitatif riset, kemarin ketika tentang etnografi, ya mereka harus turun gitu ya, harus melihat langsung bagaimana sih sebenarnya masyarakat itu, bagaimana transaksi di pasar tradisional dan lain sebagainya. Jadi ini kalau bagi saya gitu ya, tidak ada namanya keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu itu hanya jadwal dan terkat atau tersekat oleh kelas. Padahal pembelajaran tadi itu bukan hanya di kelas. Bahkan dengan model hybrid itu kita bisa kembangkan pertemuan hanya tidak lebih dari 31 SKS. Pertemuan maksudnya pertemuan ini itu hanya 1 SKS 50 menit. Setelah itu baru 50 menit kedua atau ketiga itu bisa di luar dengan tadi. Makanya saya nanya ke Mas Andi itu terkait dengan pembelajaran di luar itu untuk program degree itu tidak ada skripsi. Bahkan master pun ada yang tidak menggunakan tesis. Kenapa? Karena hampir semua mata kuliah itu mereka menggunakan riset project ya, atau project-project tertentu yang ya mereka itu tinggal datang, kemudian dosen itu memberikan arahan, kemudian silahkan ya di masyarakat atau di luar, di lapangan, di tempat riset, di laboratorium, di perpustakaan untuk bisa mengelaborasi kemampuan mereka. Dan ini juga memang tidak secara general semuanya, mungkin di kelas level KKNI di level 8 yaitu master ataupun di level 9 gitu ya, itu akan sangat cocok gitu pembelajaran. Termasuk mungkin di degree kalau tadi diskusi saja, kemudian ke mahasiswa mungkin kalau S1 mungkin belum terbiasa. Bahkan yang S2 sendiri kadang polanya itu masih seperti ini ya, bertanya itu seolah-olah itu menjadi sesuatu yang mungkin kayak malah jadi aib gitu ya. Jadi kayaknya wah nanti kalau saya nanya dikira saya tell me lagi gitu, dikira saya itu nggak paham gitu ya. Banyak yang seperti itu. Atau bisa juga itu tadi suudonnya kali ya. Kalau husnudonnya itu mereka itu belum mampu soft skill untuk komunikasi gitu ya, untuk menuangkan ide dan gagasannya itu belum terbiasa. Ini banyak sekali Mas Andi ini. Ya, jadi bagaimana kemampuan untuk mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk pertanyaan gitu ya, atau mungkin pernyataan. Ini juga sangat tabu nih ketika mahasiswa itu mengkritik dosen gitu ya. Padahal banyak sekali dosen yang mungkin bukan tidak paham, tapi informasinya itu agak lambat ya. Informasi itu kan zaman sekarang itu dosen dengan mahasiswa tuh, dosen itu terkadang hanya lebih pintar 1 jam dari mahasiswa gitu ya. Nah artinya dosen yang mungkin tadi yang dengan teknologinya kurang, misalnya sekarang sudah ada chat GPT misalnya, kemudian kritik untuk chat GPT juga sangat mungkin sekali gitu ya. Jadi mungkin kalau uswah hasanahnya Pak Dr. Unang ini walaupun sudah profesional sejak 2000, saya ingat itu kenalnya itu 2007 2006 gitu, tapi tetap low profile, humble gitu. Saya belum profesional, padahal sudah terbukti legal formal dari negara yaitu pembuktian gitu ya. Nah ini jadi untuk teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian yang ingin jadi dosen, ya betul, karena kita adalah Islamic lecturer, Muslim lecturer, dosen yang Islami, maka ya humble, kemudian tidak merasa tinggi, tidak merasa bahwa kita paling pintar, karena memang proses belajarnya itu yang dilakukan terus menerus. Jadi banyak Mas Bagus nih, udah terakhir tinggal 5 menit. Terima kasih, itu dari saya terakhir. Terima kasih Dr. Wisno, terima kasih Dr. Unang. Tambahan elaborasinya membuat ini ya semakin gurih. Saya merasakan juga sebagai mahasiswa, sebagai murid, itu ada beberapa dosen yang memang saya merasa klik begitu. Ketika di kelas itu klik, kemudian ya mahasiswa itu akan datang, sehingga hubungannya menjadi beyond. Bahkan ada yang sampai sekarang juga masih nge-WA Pak Wisno. Itu saya hanya ngajar 1 semester, ngajarnya bahasa Inggris waktu itu, dan masih klik begitu ya. Jadi barangkali kalau dari saya mungkin yang dosen belum profesional, bahkan dosen bonek barangkali ya. Karena saya jadi ikut acara ini karena saya dosen bonek selama ini. Bodoh nekat yang bahasa tadi menang tahu 1 jam lebih cepat dari mahasiswa. Tapi begini, memang ada 2 kata kuncinya itu yang saya tangkap tadi. Yang pertama adalah adanya keteladanan. Dosen ketika meminta mahasiswa untuk menulis, ya itu simpel saja, tunjukkan karya tulis kita. Dia akan, wah keren begitu ya. Misal misalkan, cerita, saya ingin menulis, waktu itu beliau cerita 2 kali dari umur saya. Mungkin sekarang sudah berapa kali dari umur beliau. Jadi bukunya udah ratusan, misal. Itu mahasiswa tanpa disuruh motivasi, ayo membaca, ayo menulis, itu sudah wow, keren Ustaz Wisno. Nah, dalam hal menulis.
Kemudian ada juga dosen-dosen lain yang beyond ya, go beyond, memahami mahasiswa ini. Ustadz Nang tadi menyampaikan kebutuhan mahasiswa macam-macam ya. Ada yang butuh nilai, ada yang butuh teman sharing, ada yang butuh duit bahkan. Nah, itu diajak project, bahkan dibikinin aja jadi asisten saya atau apa. Rasanya ada dua tadi. Pertama keteladanan, yang kedua adalah genuine, Ustaz. Ya memang style orang masing-masing orang ada, tapi genuine artinya memang ya menjadi diri sendiri. Tidak perlu memaksakan diri menjadi dosen ideal itu harus yang seperti Ustaz Misno. Itu berat juga ya. Harus nulis sekian ratus buku itu kan satu aja belum jadi ya. Tapi yang penting tiap orang unik, kita unik, mahasiswa unik, dan selama nawaitunya benar, kemudian kitanya tulus menjadi dosen, itu akan ada hal-hal keberkahan beyond SOP ya. Datang pagi, pulang sore, kemudian ada nilai, tapi ada persahabatan di sana, ada juga keteladanan di sana, ada ilmu terutama yang paling penting, karena ilmu ini punyanya Allah. Nah, ini proses interaksi dalam kelas ini menjadi satu hal yang menarik dan berpahala gitu. Jadi nyambunginnya ke sana itu. Itu barangkali dari dosen nekat dan sekaligus mahasiswa Ustadz Misno dan Ustadz Unang. Kasih closing Baik, Bapak remark Ibu sebelum dari diakhiri barangkali. Dr. Unang ya. Kasih closing statement, closing remark Pak Dr. Unang. Siap. Ya, Maka Dr. baik. Unang untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Jadi untuk menjadi dosen profesional, maka kita teruslah belajar. Belajar baik dari sumber belajar dari buku, karya tulis ilmiah, bahkan kita terus belajar pada dosen senior kita. Karena pada dasarnya profesional itu bukan tujuan, tapi adalah proses. Terus semangat belajar. Terima kasih. Luar biasa. Simpel dan mengena ya. Ini proses. Baik, Bapak Ibu, kebersamaan kita harus diakhiri karena waktunya habis. Nah, tapi seperti pesan Ustadz Misno tadi dan Dr. Unang bahwa kebersamaan kita tidak hanya pada 1,5 jam ini, beyond ini atau di luar dari program ini bisa approach beliau, Ustadz Misno maupun Ustadz Unang, bertanya, berbagi kisah, atau berkolaborasi ya. Ini zamannya kolaborasi. Ayo nulis buku, dibantu dengan ChatGPT, Ustadz Misno biar lebih cepat nulis bukunya ya. Minimal ide-idenya nggak buntu, ada yang ditanya. Ya, betul. Monggo dengan senang hati. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin juga micro teaching ya, barangkali ingin diberikan feedback, Dr. Misno, Dr. Unang, apakah cara mengajar saya sudah masuk dalam kriteria dosen profesional, misalnya juga monggo. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan sertifikat, silakan kontak panitia. Ada sedikit nanti kontak panitia saja ya. Dan bagi yang ada e-book ya, buku profesional, guru profesional juga mangga nanti kontak Mas Bagus di grup ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita awali dengan S3, kita akhiri dengan S4. Ya. Apa itu S4? Jadi tadi ada sehat, segar, semangat. Nah, mari kita tambahkan S yang satu lagi dengan membuka kamera, kita foto bersama. S yang keempat adalah senyum. Ya. Masyaallah. Silakan open cam, kita foto bersama, Pak Ibu. Ya, silakan aja mau kelihatan. Nanti di meeting berikutnya saya tambahi ada S5, Ustaz. Sama salam Biar berarti. penasaran. Salam Kita semuanya. keep dulu. Mana Pak Mat dari mana Baik. nih? Nanti saya share screen. Kita Ya, tunggu boleh. teman-teman yang lain. Nah, gitu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkenan untuk on cam. Oke, apa silakan. Oke. Enggak yang lain? Oke, kita tunggu setengah menit lagi. Oke, ya cukup ya. Baik. Kalau gitu kita mulai 2 kali take ya. 1, 2, 3. Baik. Satu lagi. Berikan S kelima ke S4 Bapak Ibu senyumnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Jazakumullah khair. Selamat
menempuh perjalanan karena tidak berujung ya, Pak. Iya. Selamat menempuh perjalanan menjadi guru yang profesional Benar. dan beyond guru profesional, atau dosen profesional dan beyond dosen profesional. Terima kasih dari kami mengucapkan penghormatan pada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Dr. Abdul Wisno. Hatur nuhun sedayana. Ya.